Nah, kok gelap Halo, ya? kita nunggu Halo, dulu ya. halo. Iya Halo ya, Mbak Yu, kita nunggu dulu. halo. Oke, kayaknya udah mulai pada masuk. Astaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman, Blog Farmer, kemudian teman-teman Instagram juga, teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir. Ini adalah acaranya ngoblog atau ngobrol bareng Blog Farm. Pada malam hari ini adalah ngoblognya yang ke-9 Mbak Yu ya. Yang ke-9 Oke. kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah membahas mengenai masalah podcast dengan Bang Rane, kemudian komika juga dengan siapa? Mas Isman. Kemudian juga ada tentang internet sehat. Internet sehat juga dan kebetulan malam ini kita sebenarnya ditugaskan berdua nih. Kita ditugaskan berdua untuk membahas tentang anabul, tentang anak-anak Iya, bulu. Ya karena iya. kita dulu adalah anak-anak yang gabungnya di Blog Farm, Blogger Family. Jadi banyak sekali membernya yang pekerjaannya macam-macam ya. Ada yang di IT-nya, ada yang memang suka musiknya, yang suka seninya. Dan kebetulan kita dengan Mbak Yu ini sukanya anabul Mbak Yu ya. Iya. Tapi kalau saya gugup, kalau Kang Walau Ewo kucing. Nah, itu dia bedanya itu ya. Sama-sama anabul, kalau saya di kucingnya, kalau Mbak Ayu di guguknya. Ini terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada Mbak Yofi, halo Halo. Mbak Yoti, Mbak Rane, Mbak Rane, Mas Rane, Om Jap. Salah tuh. Halo Ini gugup Yus. ini gugup nih, hostnya gugup. Oh, Jadi aku Mbak Rane keringetan ini ini aku. salah ini. Ada Mbak Uyet juga, Mbak Uyet, terima kasih sudah hadir. Tadi katanya telat, ternyata memang kita memang belum mulai. Ada Mas Gembul juga, Mas Yus di Jogja ya. Ada Heeh. Diani juga, Diani di Bandung kalau saya teman-teman kuliah saya dulu nih. Halo Om Jap, ada Kopi Jingjengir juga, ada Mbak Winnie Brigita. Oke, terima kasih. Mungkin kita mulai aja Mbak Yu ya. Ya, oke, Kita oke. mulai obrolan ya. Jadi mungkin teman-teman seperti yang sudah kita sebarkan di flyer bahwa malam ini kita akan bahas mengenai anabul, mengenai apanya cara merawatnya atau apanya. Cuma yang jadi tema malam ini kita adalah adopt don't shop. Nah itu Ya. di ininya ya, di tema utamanya nanti. Hanya saja Mm. ini kalau misalnya banyak yang respon di sosmed saya, di sosmed saya itu ternyata memang banyak teman-teman kita yang kayaknya memang belum belum bulat nih Mbak Ayo nih, belum bulat untuk merawat. Itu kan ada ketakutan merawat merawat anabul itu kucing kayak mau anjing kayak gitu. Banyak Mm. banyak ketakutan gitu. Kalau menurut Mbak Ayu sendiri atau Mbak Ayu sendiri sejak kapan sih ini suka suka merawat guguknya ini? Oh, aku sebenarnya baru 10 tahun ya. Dulu tuh takut loh Sebetulnya. sama anjing. Oh gitu. Malah takut Takut ya. banget. Jadi ini Kok nggak bisa? sengaja. Kok bisa jadi suka Mbak Yu? Nggak sengaja, karena waktu itu anaknya temen punya chihuahua kecil. Nah, Terus cuman ditaruh di kandang seharian. Terus aku bilang, itu kayak hmm, kasihan loh anjingnya. Aku udah hmm, nggak bisa dan ambil aja deh gitu. Oke, sini daripada kasihan. Tapi nggak berani pegang itu nah, waktu pertama itu gitu. masih takut-takut. Terus ya karena kepepet waktu ada tamu, Hmm, tamunya hmm, takut anjing, ya terpaksa aku ambil dari kandang masukin ke kamar biar nggak ganggu. Ya udah habis itu gitu. udah Malah berani balik jadi suka. berani pegang. Ha, jadi suka. Nah, sekarang dari 10 tahun berarti ya mulainya ya. Ya, Eh, udah berapa? Ada berapa sekarang yang di di rumah gugupnya Mbak Yu? ada 10. Ada 10. Iya. 10 tahun 10 setahun satu ya. Enggak sih. Kalau yang banyakan itu karena aku rescue. Jadi rescue terus suka Hmm. foster gitu. Jadi banyak sekarang. Jadi sebenarnya sama aja ya antara kucing sama anjing itu ya. Iya. Foster juga, rescue juga. Sebenarnya kalau Iya. di pengalaman desa juga sama sebenarnya. Heeh. Saya kucing sekarang ada sekitar 15 Mm. 15 kucing. Wah, lebih banyak Itu lagi. pun sama sih. Itu pun sama. Itu rescue Nah, juga. Jadi nih. kadang-kadang banyak orang Tuh. yang buang gitu kan, buang depan rumah. Nah, itu gugupnya. Itu siapa itu? Ih, ini
Semi, ini tekel, ini dibuang di sebelah rumah di pinggir sawah, Oh gitu. di kali pinggir sawah. Jadi jam 10 Hmm, malam aku denger wik 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 gitu. pas Kirain anaknya ya apa masih. ternyata? Iya, ternyata dia. Mm-mm. Hmm, 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 hmm. Gitu. Nah Jadi itu sekarang sama orang-orang aja buang berarti anjing ya. di dekat rumahku udah. Sama sebenarnya. Jadi ketahuan ya kalau Iya, misalnya, udah oh tahu. ini kalau buang di situ pasti pasti dirawat gitu, pasti Iya, diambil lah kayaknya. gitu kan, di rescue gitu. Jadi akhirnya buangnya di situ lagi, situ lagi. Ya, pengalamannya sama sih sebenarnya, kejadiannya sama, kejadiannya sama. Akhirnya Iya. kadang-kadang berapa bulan sekali tiba-tiba eok-eok depan rumah gitu kan. Kalau Heeh. kita nggak ambil gimana, diambil juga gimana, nambah Iya. lagi gitu kan. Tapi Iya. kan kalau kita udah ini kan malah malah nggak ini ya, malah nggak nyaman gitu. Kalau kita abaikan juga Iya nggak bisa. kepikiran terus gitu. Apalagi kucing banyak banget kan. Banyak banyak sekali Banyak buang banget. biasanya kan ada 2 ada 3 gitu kan. Mm-mm. Itu yang Iya. dibuang ya, yang masih 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 kitten banget gitu, masih umur Mm-mm. sebulanan lah, orang baru melek gitu, baru melek, buang pakai kardus depan rumah kan, gimana lagi ya. Iya, Kalau iya. misalnya ada juga yang misalnya yang kucingnya datang sendiri gitu kan, udah sakit-sakitan Mm-mm. datang, banyak juga sih seperti itu. Sini, sini. Nah ini Mbak Ayu, kalau misalnya banyak yang ini nih, kalau misalnya saya ngerawat kucing atau ngerawat anjing itu susah nggak sih gitu? Menurut Mbak Ayu sendiri gimana dulu pas awal-awal nih, pas 10 tahun yang lalu nih? Oh, kebetulan karena Baru-baru Chihuahua kan ya? kecil ya, jadi nggak Mhm, mhm. susah. Cuman memang harus dipertimbangkan kalau punya peliharaan, aduh, aduh, risikonya ya kalau mau pergi harus pikir anjingnya gimana pergi jauh ya maksudnya. Heeh, heeh. Eh, karena mesti dititipin kan biaya juga Mhm, atau ada yang jaga di rumah nggak, yang kayak gitu-gitu. Itu mhm. ya Kalau namanya makanan makhluk gimana? hidup ya. Ya, itu betul. Mm-mm. Kayak gitu. Mhm. Kalau kucing gimana? Sama kan? Kalau mau pergi gimana, Sama, sama. Kang Itu Iwo? jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kendala terberat ya, kendala terberat itu kalau kita mau liburan. Kalau kita mau Nah, liburan yang dipikir adalah ya, itu kucing gimana, ini siapa, kucing siapa heeh, yang mau nah, rawat gitu kan. nah Sebenarnya kalau iya, misalnya bisa aja kan kita titip ke pet shop ya, pet shop. Cuma heeh. kan kalau misalnya nitipin 15 kucing gitu kan, biayanya berapa Iya, gitu kan. iya, Kadang nah itu liburan kita dia. juga kadang bukan sehari 2 hari kan, bisa 3 hari, Nah, 4 hari gitu kan. Itu iya, kadang yang bikin kalau kita lagi di luar kota juga anak-anak mikirnya itu si ini lagi ngapain gitu kan, si bocil ngapain, mau makan nggak, atau ini repotnya iya, gitu. Ya akhirnya kan kita memang memang karena kendala gitu, misalnya kita cari orang yang memang suka kucing ya, yang suka, yang heeh. bisa ngerawat lah gitu. Minimal ngasih makan aja. Soalnya kalau misalnya yang nggak suka kucing, nanti kan ngasih makannya juga nggak telaten gitu kan. Iya, Atau kalau nggak juga ngasihnya juga kan sambil jijik-jijik gitu kan, kasihan ke kucingnya kan. Tapi kalau iya, misalnya heeh. orangnya orangnya yang sayang, orang yang sayang kucing, dia datang kan bisa main-main dulu, bisa dibelai-belai dulu, digendong-gendong dulu kan, seperti itu kan. Iya, iya. Jadi daripada kita titip ke pet shop, biasanya kita cari tetangga lah, tetangga yang memang memang senang kucing juga, akhirnya kita bayar ke dia gitu. Iya, Jadi aku kita juga. titip makannya, kita kasih biasanya kita kasih jadwal. Jadwal misalnya jam segini, jam segini misalnya makanan dry food harus isi gitu kan, misalnya. Atau Iya, kalau misalnya heeh. pagi jam 7 itu bak pasirnya harus dibuang gitu kan, Mm, kotorannya harus mm. dibuang itu biar bersih kan, karena kalau udah numpuk kan anak-anak bulu juga kan pada nggak mau ya, nggak mau Iya, nggak mau bet- ini pup di sana gitu, jadi memang maunya harus bersih dibersihin. ya. Ntar sore juga Mm-mm. sama tuh, sore juga misalnya jam 5 itu juga pupnya juga dibersihin lagi, jadi pasirnya bersih terus. Terus nanti ditempel juga misalnya jam 7 malam itu saatnya makan wet food gitu kan. Wet Wah, foodnya nanti dikasihnya dikasihnya satu mangkok itu berapa sendok gitu, jangan sampai kebanyakan kayak, atau mas iya. kasih jadwal kayak gitu. Semua sama porsinya. Porsinya sama, porsinya kecuali kalau misalnya ada yang kecil Oh, ya, ada yang kecil iya. misalnya. Nah, itu biasanya kan Mm. masa-masa paling hektik itu pas ngasih makan gitu. Iya, Jadi benar sama ya itu berarti. tolong sahabat, makanya kita ngasih ngasih wanti-wantinya lima jam 7 belas ini kayak. nanti dijejerin mangkoknya, jejerin segala macam, isinya barengan. Kalau nggak, mangkoknya itu jangan taruh di bawah dulu, taruh di meja dulu, diisi dulu biar biar rata ya ngisinya Mm-mm, sama porsinya. Kalau udah mm-mm. diisi baru taruh di bawah gitu. Iya, Sama ya, sih. sama, Kalau sama enggak di juga tiap sini. malam, malam juga nanti paling video call ya. Ngasih tahu ini anak-anak lagi ngapain, nanti di video gitu. Iya, untung sekarang teknologinya udah ada. Kalau Nah, dulu kan lebih betul betul. repot lagi. Mm-mm. Mm-mm. Mbak Yu juga sama berarti ya, kalau kalau pergi-pergi ya.
Ya, ada orang yang datang yang Hmm. memang senang anjing, terus ngerti. Karena Hmm. kalau anjing kan, apalagi kotorannya anjing lebih gede ya daripada kucing. Lebih gede ya, lebih banyak. Kalau nggak kalau nggak ada yang bersihin, aduh nanti repot ya kan. Nggak di pasir lagi mereka. Kalau tempatku di halaman sih, mereka di Hmm. luar. Di halaman ya. Mm-mm, Hmm. mm-mm. Jadi anjingku semua masuk rumah. Bahkan kalau malam Ya, masuk kamar, ikut tidur masuk di kamar ya. kamar. Masuk Ya, kamar berarti. jadi mereka udah Berarti nggak ada biasa. yang di kandang, Mbak Ayu ya? Nggak ada, nggak ada, Anjingnya nggak ada ya? Nah, nggak berarti ada. berarti Cuman sama sih kalau sebenarnya. sakit tak pisah gitu, Ya. itu tapi udah naut cerewet banget, nggak mau di kandang, udah gitu. Berarti kandang Iya, sih harus ya. Kandang harus punya ya. iya, tetap punya Buat gitu. nanti kalau misalnya ada kucingnya sakit atau anjingnya sakit, Oh, berarti kan memang harus dikarantina dulu kan seperti itu. Ya sama mm-mm, sebenarnya, saya juga sebenarnya anti kandang ya. Kucing-kucing saya semua anti kandang. Bahkan setiap hari pun saya bebasin keluar. Jadi kalau misalnya kita ada di rumah, kucing-kucing mm-mm. keluar masuk rumah boleh gitu. Jadi mau main-main di luar. Tapi mereka udah tahu jadwalnya, kalau sore mau maghrib mereka pasti pulang gitu kan. Pasti pulang sama jadwal makan. Jadi Oh pasti pada iya, pulang pulang gitu. semua ya Jadi pasti ya, walaupun dilepas sama. ya. Iya, Hmm, dilepas semua. Jadi saya lepas, jadi mau ada, kita juga masih punya yang ras satu, itu uh-uh. jadi masih keluar masuk sih bebas sih, udah dibebasin. Jadi nggak ada yang di Oh, kandang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang kucingnya di kandang, di kandang nggak, saya bilang nggak ada satupun yang di kandang. Jadi kalau tidur jadwal tidur malam nih, mm. udah rebutan kasurnya tuh sama sama kucing gitu kan. Oh Jadi ya biasanya kasur sama udah penuh berarti. sama kucing. Lah kita tidur di mana gitu kan, kasurnya udah penuh. Sama berarti. Udah gitu ini ya, mereka kalau anjingku tuh tahu ini udah jam tidur gitu. Misalnya kan kalau aku masuk kamar tuh jam 10 ya. Jadi aku jam 10 masih di luar tuh mereka yang udah gelisah gitu loh. Ke pintu ngeliatin. Mungkin kalau bisa ngomong, ayo toh masuk kamar gitu kali. Jadi ngerti, mereka paham tahu jadwal makan, jadwal Ya, tidur gitu. betul betul. Waktunya bangun Karena kalau ngerti gitu. misalnya buat ini buat cat lover sama dog lover juga ya. Karena kalau misalnya kita sudah biasakan, mereka juga tahu ya, ngerti gitu. Jadi kapan jadwal makan gitu kan, kapan jadwal mereka harus masuk. Karena kalau pagi-pagi, biasanya kalau subuh, saya salat subuh, kucing keluar semua. Oh, oh, Keluar semua, benar. jadi pada main di luar, mau ke halaman, kayak mau kemana, kayak. Nanti jam Hmm. 8, 4 kita mau berangkat kerja, mereka pada pulang gitu, udah Ah, tahu jam 8, jadi tanpa kita panggil pun mereka pulang satu-satu pulang gitu, masuk lagi ke hmm. rumah. Jadi kita, yaudah kalau misalnya kita nggak ada orang di rumah kan kita tutup. Apalagi anak-anak sih protektif sekali ya, jadi meskipun mereka ada di rumah, kalau kucingnya masih di luar, harus masuk semua gitu, si kandang gitu. Hmm. Nah Ah, ya, ini ya, kayak ya. Mbak Uyet juga sama, ini ternyata kamarku isinya banyakan kucing daripada humannya katanya. Terus Mbak Uyet. Iya benar, Aduh. memang kalau sudah anabul lover gini, kayaknya memang kita memang harus sharing ya, sharing everything Iya. gitu kan, mau sharing kamar tidur, sharing apapun Ini aja sebenarnya tadi bisa. kan, ini tadi semua di luar, tapi selama kita ngobrol nih mereka gedor-gedor pintu, minta masuk. Jadi ini Mau masuk ya, apa yang di dalam? masukin aja nggak Iya, apa-apa, biar pada nongol di iya belakang. dan cuman berisik banget. Heeh. Iya, iya, iya. Nah Tuh ini ada yang, Mbak Ayu, Mbak ini maknya kayaknya, Maya nih sekarang lagi ketularan saya nih, dia lagi ih, seneng kucing piara ya. kucing gitu. Kucing, ada kucing stray yang numpang lahiran di rumah. Nora, Maya ya, salam buat Nora yang baru baru lahiran. Ini sharing toilet trainingnya gimana katanya? Toilet training buat kucing, tapi buat anjing juga sama sih sebenarnya. Menurut Mbak Ayu sendiri, kalau toilet training buat doggy itu gimana Mbak Ayu? Kalau di tempatku kebetulan karena mereka sudah biasa di luar Oh yang di luar ya? sebelumnya ya, jadi udah ada bau-baunya kan. Jadi kalau ada Oh yang baru iya, biasanya dateng, tempat ya. iya, jadi kalau ada yang baru dateng dia ngikutin yang lainnya. Tapi kalau pertama kali punya anjing, apalagi masih puppy, itu mesti Mhm, diajarin. Jadi dia misalnya pup atau pipis di dalam ya, ntar tuh kalau aku mhm. dulu tak ambil hidungnya tak gosokin di situ, terus pantatnya aku pukul tepuk-tepuk gitu pakai koran gitu, ayo nggak boleh di sini ya, Mhm. terus aku kasih koran di luar yang ada baunya dia itu, terus tak ajarin di sini loh gitu, gitu Ya, memang ya, harus ya. telaten sih dan disiplin ya, Ya, jadi betul. ntar bisa. Nah ini buat kucing juga sama sebenarnya, buat Hmm, maknya, buat kucing juga sama. Jadi kalau misalnya ada kucing apalagi yang masih kitten-kitten gitu, itu lebih mudah sebenarnya.
Jadi siapin bak pasir gitu, pasirnya mau pasir biasa atau misal pasir gumpal juga nggak masalah. Itu siapin dalam box gitu kan. Itu si kitan-kitan itu dibawa, taruh di pasir, Cepet, Mas. pasir itu di Lihat box sih. pasir itu. Biasanya mereka ngendus-ngendus gitu, ngendus-ngendus nanti oh di sini gitu, di sini pupnya gitu, di sini pipnya gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau toilet trainingnya kalau untuk yang pasir ya, untuk yang pasir itu. Tapi ada juga yang teman-teman yang ternyata dia nggak pakai bak pasir, dia pakai toilet beneran gitu. Jadi kucingnya pun Ah, sama gitu, dia bawa ke toilet gitu kan, ke tempat pup gitu kan, taruh di situ gitu, taruh di situ, dibiasain. Misalnya ya sebenarnya kita juga kita harus ngerti bahwa kucing itu ngerti ya, dogi juga ngerti gitu kan, ngerti. omongan omongan kita ya ngerti. Jadi kalau kita omongin pipisnya di sini loh, pupnya tuh di sini loh gitu, kalau mau pup di sini, itu sambil sambil di ini, ya bener kayak kata Mbak Ayu tadi, kayak hidungnya kan diendus-endusin gitu kan. Saya juga endus-endusin ke pasir di sini loh gitu. Kalau mau pup di sini gitu. Dan biasanya mereka Mm-mm. nurut. Mereka tahu. Apalagi kalau misalnya rumah udah kekunci ya, nggak bisa keluar, biasa mereka larinya ke situ, ke pasir. Kecuali kalau Mm-mm. misalnya kucing-kucing baru, kucing-kucing pendatang, biasa mereka belum tahu tempat kan. Nah itu yang memang harus diajarin. Iya, Gitu maknya ya. Kita iya. ngobrol dulu nih Mbak ini, Mbak Ah, Ayu. Ini ada beberapa pertanyaan nih. oke. Ini Apa? ada dari Mbah Husnul. Kalau pas sorry sorry kok kelewat. Kalau pas makan itu rebutan nggak? Nah, Mbak Ayu gimana nih? Kalau pas makan itu anak Abdul rebutan nggak? Soalnya ini biasanya kalau pas Enggak. makan itu momen yang paling paling seru ini. Uh, Waktu makannya disiapin itu, Kalau Mbak wah, Ayu wah, sendiri wah, wah, gimana? wah, wah, wah. Wah, kalau di tempatku, Mm-mm. kalau pas baru disiapin itu ribut semua. Udah excited kan. Cuman Eh, emang udah diajarin eh, satu-satu, mereka udah hafal urutannya siapa dulu dikasih. oh Tapi gitu harus ya? cepet sih, harus cepet. Kalau nggak cepet ntar ya diambil sama yang lain. Tapi so Oh, far udah sih udah tahu urutannya ya? udah ngerti. Jadi harus Hmm. memang harus selalu setiap hari sama urutannya. Kalau urutannya Urutannya. berubah kacau. Misalnya kasih ini gitu. Terus kalau ada yang baru, ini kan aku juga ada yang baru sekarang, itu tak Mhm. makanya tak pisahin agak di pojok Hmm. atau di luar Ya, berarti gitu. ini saya Biar juga ini saya telat berarti. Saya belum biasa karena kalau kalau jadwal makan itu chaos. wah, Chaos itu saya sempat upload videonya ah, mungkin ah, yang follow IG saya atau di Facebook juga teman, wah itu ribut banget gitu kan sampai naik rebutan naik ke berarti. meja ya rebutan rebutan. Jadi memang itu kalau Ah, mau kucingnya kandangin dulu, bukan kandangin di kamar lah, kurung dulu. Saya siapin ah, makan dulu kalau mau mau ah. tertib gitu. Jadi kalau pas siap Iya. baru turunin gitu. Kalau ini pintu dibuka baru pada ngacir semua gitu kan nyari posisi masing-masing. Ah, oke oke oke. Mesti Jadi memang dilatih tuh telat sih. Kang, bisa. Harus Bisa dilatih. dilatih kok. Iya, Itu kan iya. kebanyakan mungkin ya. Ini bingung ini ngaturnya yang satu gimana ya. Iya sih mereka Ini ada kalau di tempatku. eh, ini ada Om Jab nih. Om Mm-mm. Jab, Mbak Ayu, Om Iwok nanya dong kalau makanan mereka itu nggak bisa dikasih makan sama dengan kita gitu ya. Kakek saya dulu punya 25 anjing. Semua dikasih makan nasi sama ikan kayak yang punya. Nah ini kayaknya Mbak Ayu nih. Gimana Mbak Ayu? Kalau eh, kalau aku anjingku tak kasih makan nasi sama lauknya, tak masakin sendiri. Jadi cuman digodok aja, nggak pakai bumbu. Dikasih Oh makan gitu. orang sebenarnya bisa, cuman kalau terlalu banyak garam kan bulunya Nggak rontok. boleh ya. Mm-mm, mm-mm. Dulu tak Jadi gitu kasih dog food, tapi dog food tuh nggak pupnya cocok. banyak banget. Nah, gitu. Kalau makan nasi lebih lebih tertib, lebih Lebih sedikit. tertib Jadi nggak aku, bau juga. kalau baunya sih sama aja ya. Sama Cuman sama. yang Oh, jelas gitu ya. dia nggak bolak-balik pup terus, jadi cuma 2 kali Hmm. sehari. Kan lebih bersih jadinya. Nah itu. Mm-mm. Jadi Bang Jaf itu ya. Jadi kalau pengalaman Bayu juga sama ternyata memang dikasih makan nasi juga sama ikan juga ikan ayam ayam ya. Ya, heeh. Tapi nggak sering Ikan ayam ya, ya. tak variasi gitu, ayam mati gitu. Tapi nggak pakai bumbu ya, Hmm. nggak kasih garam. Pakai bumbu ya. Mm-mm. Kalau kucing memang saya lebih praktis ya, praktisnya memang pakai dry food ya, pakai dry food gitu kan. Kalau saya memang menghindarkan dari nasi. Mm. Nasi kemudian grain ya, grain gitu kan, dihindarkan jadi dry food sama wet food.
Wet food biasanya kalau misalnya kalau lagi males gitu kan, beli kalengan aja gitu kan. Cuma Eh, kalau misalnya lagi bokeh nih, lagi bokeh nih, nah itu makanya bikin sendiri wet foodnya gitu. Kadang-kadang beli kepala ayam gitu nih teman-teman heeh. yang memang ini yang adopt kucing juga. Jadi kalau misalnya bikin wet food nih yang kalau kalengan kan kebayang ya, yang paling murah aja Ya. 15.000 gitu kan. Mm-mm. 15.000 satu kaleng itu paling buat sekali makan kucing berempat gitu. Jadi kalau kucing ada 15 kali berapa gitu kan. Nah, ini Mm. kalau yang simpelnya sih pakai pakai kepala ayam. Saya biasanya pakai kepala ayam. Kepala ayam itu direbus bukan direbus, di presto. Presto sekitar 3 sampai 4 jam itu sampai hancur banget. Lebih hancur banget. Mm. Biasanya saya tambahkan juga kalau nggak tempe, tempe atau juga pakai kentang juga bisa, atau enggak juga pakai ubi ya, ubi manis ya. Ubi itu nanti Mm. ditumbuk dicampur ya satu. Itu karena tulang-tulangnya sampai hancur banget. Jadi udah nggak ini sih, Oh, udah nggak ada duri-durinya. Itu yang praktis. Jadi kadang-kadang saya beli 4 kilo gitu kan. 4 kilo kepala ayam itu biasanya buat 3 langsung hari bikin gitu. banyak gitu Lumayan ya. kan. Nah, bikin banyak kan. Itu kan lumayan ya. Jadi maksudnya kepala ayam kan 10.000 sekilo. 10.000 kan 40.000 kilo udah dapat satu. Mm. Gede gitu. Iya. Satu panci gede kan. Mm. Jadi teman-teman yang ini yang pengen wet foodnya murah bisa gitu. Karena wet food itu biasanya memang lebih baik ya daripada dry food. Dry food itu Iya. kan Oh biasanya. iya, Nah, kalau anjing itu sebenarnya banyak yang alergi ayam loh. Jadi harus anjing diperhatiin. ya. Iya, banyak yang Hmm. nggak cocok. Jadi aku kalau ada yang alergi ayam gitu tak kasih dog food yang lem, yang lem. Nah, itu Mm-mm. gejalanya gimana Mbak Yu kalau misalnya alergi gitu biasanya? Iya, kelihatan kok gatel gitu kulitnya. Enggak Terus terasa ya gara-gara bulunya habis rontok, makan itu ya. rontoknya parah gitu. Terus gatelan dia. Oh ya Hmm. udah dibilang nggak cocok gitu. Cuman kalau dari segi biaya memang paling murah ayam ya, daging kalau bikin Ayam, sendiri. ya. Biasanya juga Iya. ayam kan kita paling kepalanya sama tulang-tulang ya. Biasanya kan kalau Hmm. kalau di ini di pasar itu kan banyak tulang-tulang yang udah file ya. File tulang-tulangnya yang memang dijual gitu kan. Oh, kalau anjing Mau kan nggak boleh lecet-lecet. tulang ayam. Oh, nggak Dia boleh. nggak, ya soalnya Gitu. bahaya itu Hmm. nanti kena apa kan kecil pecah di dalam bisa Oh, luka oh. jadinya. Nah itu. Kalau kucing Nah kan itu dia buat memang ini. beda ya, dia makan tulang Iya, ya. memang ngunyahnya dia lebih ini. Mm-mm, Nah, itu mm-mm. buat dog lover ya yang memang memang berminat untuk merawat merawat anjing atau doggy itu memang, nah itu diperhatikan juga ternyata memang ayam itu tidak bagus ya, kecuali kalau misalnya dagingnya. Kalau rela memberikan dagingnya tentunya boleh. Iya, iya, tulangnya enggak. Jangan, jangan. Mm-mm. Ada lagi. Nah, ini Mbak Sri nih, Mbak Sri dari Jogja. Halo Mbak Sri, terima kasih sudah mengikuti Halo. kita. Ini Kang Iwak, pengalaman yang paling menyedihkan selama merawat kucing. Aduh, ini kayaknya kalau pengalaman menyedihkan itu pasti pernah ya, Mbak Yuju nanti cerita di Mm-mm. doginya. Kalau pengalaman di kucing juga banyak. Jadi artinya sebenarnya kalau misalnya merawat merawat kucing, adopsi adopsi kita adopsi udah sebenarnya kalau dihitung bukan hanya 15 lebih sebenarnya, udah sampai 20 30 gitu kan sebenarnya. Cuma ada masanya kita kan rescue, rata-rata rescue kucing yang memang datangnya udah parah, udah sakit, udah kurus, cacingan segala macam kan kita datang itu biasanya. Ada yang bisa kita rawat sampai sembuh, ada yang selamat, ada yang memang udah terlalu parah, sakit, ada yang sudah kita rawat ternyata terkena virus gitu kan, apalagi Pandokopenia, Calici, itu Rino, itu adalah penyakit yang virus-virus yang sulit untuk disembuhkan dan itu kita tidak bisa mencegah ya kalau sudah terkena Ya, virus tersebut. Jadi memang ada yang sampai mati gitu kan, ada yang memang ya seperti itulah gitu. Ada yang pernah ketabrak juga gitu kan. Tapi itu aduh. yang tabrak juga Mm. alhamdulillah sembuh, tapi malah matinya sama virus gitu. Jadi kalau masalah menyedihkan itu hal seperti itu ya, artinya kita sudah yang namanya kucing, meskipun kucing jalanan yang kita adopt gitu kan, kalau sudah masuk ke rumah itu udah beda. Udah beda, kita rawat itu sayang kita udah lain gitu. Jadi kalau Iya. pas sakit itu ya mau nggak mau kita bawa ke dokter gitu kan, kita bawa ke dokter, Mm. kita udah nggak mikir biaya, udah nggak mikir apa, pokoknya sembuh aja dulu gitu. Tapi Mm-mm. kalau kalau misalnya ternyata di tengah jalan ya memang kita udah berusaha tapi ternyata memang umurnya pendek, ya sedihnya di situ. Iya. Itu sering sering sekali gitu, sering sekali ngalamin gitu ya. Kadang-kadang anak-anak juga, anak istri juga nangisnya mungkin bukan sehari 2 hari, 7 hari Iya. gitu kan, keingetan Iyalah terus. kan anggota keluarga udah. Nah udah jadi anggota Nah, keluarga kan.
Mbak Yu Iya. mungkin pernah punya pengalaman kayak gitu Mbak Yu? Ya pernah sih sekali, aduh sedih banget pernah. Tapi mostly ini sih, untungnya sampai sekarang belum ada yang kena virus apa kayak gitu. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak sih. Aku tuh malah suka Nah, sedihnya kalau Mbak, yang lihat punya orang. Aduh ini kok kayak gini, tapi kan nggak enak mau ngomong kadang-kadang gitu. di ini juga di sosmed ya, kita kan gabung Heeh. komunitas-komunitas gitu kan, banyak-banyak apa, mereka banyak sharing foto-foto kucingnya kayak gimana, sebilang ini benar-benar pecinta kucing, penyayang kucing atau gimana gitu, kok kucingnya sampai seperti itu. Atau Mm-mm. misalnya foto-foto kucing yang apa ya, eh yang sakit gitu atau Apa gimana, kan iya, pendapat oh, itu gimana malah itu. ngenes, ngenes. Mm-mm. Nah ini Mbak Vi, malam Mbak Vi, gimana caranya ngilangin bau tai kucing? Ngilangin bau tai kucing sebenarnya, kalau bau tai kucing itu di mana-mana itu yang namanya kotoran itu pasti bau ya. Tadi ternyata memang doggy juga sama ternyata bau. Makanan ternyata pengaruh juga Mbak Vi. Jadi memang Pengaruh. makanan apa yang dikonsumsi biasanya sangat berpengaruh gitu. Ada misalnya biasanya kalau kita beli makanan, biasanya kita cari reviewnya ya, ini tidak, baunya tidak terlalu menyengat gitu, atau baunya gimana gitu kan. Itu salah satu cara ngilangin bau. Kalau saya di sini ada cairan IM4, itu yang apa sih namanya, yang disemprotkan sih sebenarnya. Semprotkan, ada yang juga yang dicampurkan ke makanan, itu bisa mengurangi sebenarnya. Tapi efektifnya sih tetap pakai pengharum gitu kan. Jadi kalau udah bau bau itu pasti dari garasi itu datangnya, itu ada yang lagi pup kayaknya, ambil semprotan semprot gitu. Oh, kalau aku pel, dipel, siram Sama terus pakai sebenarnya, obat, pakai Wipol udah. Itu udah paling efektif. untuk menyamarkan langsung ya. Iya. Ya untung aja di luar ya, nggak di dalam rumah. Nah ini Mm-mm. kalau saya kan taruhnya kan di garasi ya, garasi kan pintunya nyambung ke dapur, jadi kalau udah kecium-cium, wah udah langsung tutup Wah, pintu garasi gitu kan. Itu iya. jadi Mbak Vi ya, sebenarnya kalau ngilangin bau itu sebenarnya, kalau misalnya kita pilih makanannya yang memang mengurangi bau gitu kan, ada juga, tapi memang nanti kualitas makanan gitu biasanya berpengaruh juga. Tapi Iya kalau enggak bener juga, sih. Iya, kalau enggak juga pakai anjing ini, juga. biasanya saya pakai pasir wangi ya, pasir gumpal. Jadi kalau misalnya pup atau pip gitu, biasanya kan nanti pasirnya menggumpal gitu, menutup, itu lumayan bisa mengurangi gitu, mengurangi baunya. Tapi kalau misalnya kucing yang malas biasanya kalau udah pup itu nggak dikubur gitu kan, dia pergi Ada gitu. ya Nah itu kucing yang bau. males ya? Ada Ah, beberapa kirain yang bersih semua. yang harus disentil gitu sebenarnya. Ini udah gede juga kok, iseng banget gitu, tinggalin gitu kan. Ada yang masih kecil, yang kitten gitu, rajin gitu, tiap pup itu kubur lama banget kan, sampai dia aja sendiri nggak nyium gitu baunya. Ada yang udah gede gitu kan, udah pup pergi aja lewat, kurang ajar bener gitu. Ternyata ada yang males Ternyata juga. ada. Jadi nama-nama kucing sama kayak kayak orang ya, macam-macam Ya. sifatnya sebenarnya. Ah, oke 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 oke. Ya 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 ya. Ini Terus kalau oke kita, tempatnya Kang Iwo, hmm, kucingnya itu ya ada yang diadopkan nggak? Atau semua dikip di rumah? ada kita coba adopkan, tapi itu pernah sekali kita rescue, kita bukan open adopt gitu kan di komunitas, tapi kayaknya kok ada perasaan nggak ini ya, maksudnya kepikiran gitu, ini kucingnya setelah diadop ini apakah dia sejahtera gitu kan, Hmm. apa memang dia dirawat dengan benar apa gimana gitu kan, Ah, gitu ada gitu. oke. Jadi setelah itu kita ngebuka open adopt lagi. Baper gitu ya. Iya, pernah ada juga yang masih kecil banget. Jadi pas, aduh ini udah banyak nih di rumah gitu. Ada yang datang lagi. Akhirnya kita langsung kontak teman-teman gitu. Siapa mau nih adopt, yang ada. Kemudian teman istri juga yang datang ke sini, dia bawa. Ternyata memang Hmm. mereka suka gitu. Mereka mau gitu, mau mencoba belajar merawat kucing, dan kita ajarin nanti gini gini gini. Dan ternyata memang mau gitu, bisa gitu. Ya, kita percaya kalau orangnya kenal ya, kalau orangnya kenal Iya, gitu kan, masih kotak-kotakan gitu, nanti dianya juga cerita gimana. Tapi kalau misalnya open adopt ke orang yang nggak kenal juga, aduh saya nggak berani lagi sekarang, udah iya nggak pernah sih. lagi, sekali-kalinya dulu, sekali-kalinya, karena Hmm. udah lost kontak ya, setelah kucingnya diambil gitu kan, lost kontak gitu, ini kita bingung Oh, gitu ininya.
Salah sih, Oh, salah oke. sih itu, salah, salah, salah sekali. Jadi kalau mau open adopt itu harus jelas gitu kan ke siapa Iya, kerja adoptnya sama sama gitu. ini aja Kang, sama shelter gitu? Nggak ada ya di situ? Di sini belum belum ada shelter. Salah Oh, satu kalau kendalanya, salah satu kendala di Tasik itu belum ada shelter yang memang menampung ya. oh, Mm-mm. kalau di Jogja ya, aku kan di Jogja nih, ada shelter namanya RRDC. Itu Mhm. nanti dia yang bener-bener survei ke calon adopter. Jadi diwawancara Ah, ke rumahnya, dicek nah itu. Kalau eh, gitu sih memadai enak ya. nggak, kayak gitu. Mhm. Terus masih di Ya follow kalau up pas pertama-tama. Jadi ini ya relatif aman ya, karena Mhm. karena kalau aku keep semua, rumahku penuh dong waktu awal pandemi itu kemarin. Waktu awal pandemi kemarin aku foster-foster juga tuh sempat sampai 13 loh di rumah itu. anjingnya. Iya. Mhm. Mhm. Jadi kalau semua aku keep, ini aja 10 juga akibat baperan. Jadi sebenarnya foster tapi kelamaan nggak tega ya udahlah Nah di itu ya. Nah itu. itu sebenarnya kadang-kadang kita juga pas Iya. pas adopt juga gitu kan. Maksudnya udah kita foster aja dulu gitu. Nanti kalau udah gede dia mau pergi kemana gitu kan terserah gitu. Tapi kan Hmm, kalau udah hmm. gede kan kalau mereka lagi keluar tetap aja dicariin gitu. Kalau nggak pulang tetap aja ditungguin gitu kan. Malah kan dari Nah, awalnya udah pokoknya asal dia punya punya shelter aja dulu gitu. Rumah singgah ah, lah katakan. iya, Tapi kan biasanya kalau kucing kalau udah punya tempat singgah mereka betah gitu kan. Tapi iya, kalau misalnya dia mau pergi-pergi, mau keluar, mau main kemana, bebas silahkan gitu kan. Tapi pas iya. mereka nggak pulang gitu, wah dicariin kemana, kok jam segini belum pulang. Kalau anjing aku nggak berani lepas keluar. Beda kali ya sama Ya, kucing bisa pulang. ya, Kalau iya. anjing risiko Tidak semua ditabrak lingkungan lah. menerima ya. Ya betul betul masih Salah belum satunya itu biasa ya. hal kayak gitu. Kalau kucing sih, ya mudah-mudahan sih nggak terlalu ini mengganggu ya tetangga. Iya terus kucing rata-rata juga ngerti jalan pulang ya. Kalau anjing mainnya kejauhan apa anjingku soalnya udah pernah hilang. Keluar Waduh, terus dia ngejar kucing nggak bisa pulang. nggak Aduh pulang. gila seminggu nyari kemana-mana tuh perginya sampai jauh banget loh. Ketemunya tuh lumayan Tapi jauh loh. ketemu ya. Kok kamu bisa ketemu? Heeh. Ya Saya pernah ampun. kucing saya kehilangnya 2 bulan. Heeh. 2 bulan kita Wah, maksudnya udah lupa lah gitu maksudnya. Ternyata heeh. memang ketemunya nggak begitu jauh sebenarnya sekitar 500 meter ya dari rumah. Oh. Cuma dia di sana memang udah dirawat sama seseorang gitu. Jadi ini dia nggak balik. Ah, oh, Karena ada oke. yang rawat kan gitu. Cepat Iya, pas iya. kita ketemu dia juga maksudnya dia tahu tapi pulang nggak gitu. Si kucingnya juga ini pulang nggak gitu. Malah pas bawa kita pulang juga dibawa pulang ke sana dia udah asing gitu sama rumah. Dia pengennya keluar aja terus. Makanya takut kita Oh, kurung selama seminggu biar dia tahu ini lagi. Ya sama sama kucing yang di dalam rumah juga musuhan dulu, musuhan lagi gitu. Karena udah sama-sama nggak oh, kenal mungkin ya. iya Gitu. oke. Jadi akhirnya ya lama-lama kan. Nah ini Ah, Mbak Ayu apa? doginya pasti steril ya? Steril, semua steril. Yang Steril cowok, ya. yang cewek Nah ini steril. menurut Mbak Ayu sendiri gimana nih? Ini karena ini teman-teman juga banyak yang masih masih apa ya Ya pro ragu-ragu nih kontra ya. steril nggak Heeh. gitu. Kalau steril kasihan nggak gitu. Kalau nggak steril gimana? Kalau nggak steril gimana gitu? Menurut Mbak Ayu sendiri gimana nih masalah steril nih? Kalau aku memang pro steril ya, Mm-mm. karena banyak anjing terlantar kan, Nah ya. supaya mengurangi anjing yang ada di jalanan, kucing Mhm. juga ya. Terus Mhm, mhm. kalau untuk anjing betina juga kata dokter hewan, untuk mengurangi risiko tumor, apa tuh namanya penyakitnya lupa, ada kayak gitu. Bagusnya di Lebih steril sih baik ya. memang di steril, heeh, Mhm, mhm, kayak gitu. mhm. Kalau Semuanya sudah karena aku sudah steril berarti ya doginya. semua, heeh, yang jantan Mhm, juga. Kalau yang jantan di steril itu mengurangi ini loh, biasanya kalau yang galak suka agresif gitu, mhm, mhm, setelah di mhm. steril lumayan agak kalem jadinya. Gitu. Sama berarti ya. Nah, berarti Heeh, kita aku harus steril kalau lah steril di balik sebanyak ini nggak pas. di steril, nggak di steril nanti wah beranak pinak, Ini salah pusing satu salah langsung. satu ke ini ya maksudnya kita kan selalu miris ya kalau lihat-lihat ya mau anjing telantar kayak gitu, mau kucing Iya, telantar, itu kan salah mm, satunya gitu kan mm. overpopulasi berarti kan Iya overpopulasi benar. dari kucing sama anjing gitu. Makanya kalau misalnya kucingnya tidak disteril, anjingnya tidak disteril, itu yang nanti bakalan keluyuran di jalan itu kan semakin banyak kan.
gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. memang minimal kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai Betul. dari kucing-kucing di sekitar dulu gitu, baru nanti mudah-mudahan kita bisa menularkan ke yang lain. Di rumah juga Benar. alhamdulillah sudah 12 kita juga sudah steril beberapa yang stray, yang memang outdoor ya. Sudah Mm. kita steril, tinggal nanti yang ada beberapa lagi nih yang di rumah yang memang baru baru masih ABG sih. Rencananya minggu Iya. depan tanggal 11 ada baksos juga. Kita mau ikutkan steril lagi 2 lagi. Nah, setiap baksos dua nyicil aja gitu. Nah, ya ini Hitungannya. aku di rumah ada dua baru belum steril. Jadi yang Mhm. satu nih betina baru datang 3 hari yang lalu, pas loop. Ini jadi aku harus pisahin yang satunya kecil jantan tapi masih karena masih papi mudah-mudahan nggak bisa. Belum ya, aku nggak ngerti. Belum tahu. Jadi aku mesti perhatiin nih tiap hari. Kebetulan untungnya sekarang di rumah ya, jadi bisa Mhm. ngawasin, tak pisah Mhm. terus, jangan sampai kejadian puyeng ini nanti. Ini kayak Mbak Sri nih, Mbak Sri juga saya pernah kena marah kawan. Kenapa kucing harus disteril? Nah ini dia gitu kan, kenapa kucing harus Apalagi disteril? kucing. Kalau misalnya kalau nggak disteril, apakah kita siap kalau kalau kucingnya beranak? Itu Hmm, kucing beranak itu kan sekali beranak itu ada 3, itu minimal 2 gitu kan, iya, 4, 5 banyak gitu kan kucing sekali beranak iya, 6 ekor gitu kan. Kalau nggak diberanak lagi 6 ekor itu dalam usia 6 bulan, 8 bulan itu mereka tuh yang 6 itu akan beranak lagi, akan birahi lagi, kawin lagi, beranak lagi gitu kan. Sementara si induknya, ya mungkin Basri ya, tolong kasih tahu ke temannya, si induknya 3 bulan setelah melahirkan itu akan birahi lagi, akan kawin lagi, akan berojol lagi gitu. Karena kucing itu kalau kucing betina itu yang pernah saya baca itu ditakdirkan untuk hamil dan melahirkan, katanya seperti itu. Jadi berojol lagi gitu iya, kan, hamil lagi, berojol lagi, ini kasihan gitu kan. Kalau misalnya kita steril itu untuk menambah kesejahteraan mereka, untuk kesehatannya juga kan, dan untuk menghindari overpopulasi gitu kan. Kalau misalnya kucing-kucing, kalau di rumah misalnya anaknya kalau dirawat sih mending gitu kan. Kalau misalnya anaknya kalau beranak buang ke pasar gitu kan, buang ke hmm, jalan, buang kemana gitu, tempat sampah kan kasihan gitu. Jadi kalau kucingnya disteril itu insya Allah kucingnya sehat gitu kan, populasi juga bisa ditekan gitu. Makanya iya, saya juga pro steril semua kucing-kucing juga sudah alhamdulillah sebagian besar sudah steril. Yang ini juga makanya gabung juga di pro steril juga, ya artinya saling menyemangati gitu kan. Kayak hmm, TNR ya, hmm, tangkap gitu kan, steril, iya, kemudian rilis lagi, lepas lagi gitu, bisa gitu kan. Banyak teman-teman yang iya, memang yang aktif sekali, mereka ke pasar misalnya nangkep kucing-kucing liar, sterilkan, setelah sehat lepas lagi, itu bagus gitu. Itu salah iya, satu salah satu iya. program yang Soalnya sangat. kucing cepat sekali ya Kucing sama beranak 3 bulan pinaknya. sekali gitu kan, 3 bulan sekali. Nggak, Betul. sekarang anaknya aja baru-baru bisa makan, maknya udah keluyuran lagi gitu kan. Ya itu kan kasihan gitu kan, maksudnya Iya, kasihan buat si iya, emaknya juga gitu, si kucingnya juga kan iya, gitu kan. Dia mm-mm, kan mm-mm. memang itu memang nalurinya memang seperti itu, cuma sebenarnya Iya, kalau misalnya mikir gitu kan, kucing bisa mikir dia juga nggak mau. Dia iya. mau brojolin lagi brojolin lagi gitu. Mesti, Wah, hidup tuh buat lahiran lagi, melahirkan lagi gitu kan, sampai perutnya udah kempleng gitu kan, iya, kasihan iya, kan. iya, Kalau heeh, kalau kucingnya kasihan. udah nggak bagus, biasanya kan orang juga nggak mau merawat kan, buang gitu. Iya, Tapi di kalau jalan kucing yang kan udah di kalau, steril. iya, di jalanan kan kucing-kucing yang kayaknya udah jelek, sakit, ketabrak apa gitu banyak banget kan, kasihan loh. Iya Kasihan kan kan? yang di jalan itu kan tempat sampah Mm-mm. gitu. Mereka ngais-ngais sampah kan Iya, buat makan. Nah, kalau di steril nah, kan dibatasi gitu. iya. Makanya pengennya sih kalau ada rezeki kan gitu. Mm. Steril kucing-kucing di jalanan satu-satu aja, misal satu, ada program steril satu, ada rezeki satu gitu kan, mudah-mudahan Iya. mudah bisa ditekan lah gitu ininya ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini maknya lagi nih, maknya kucing. Ini benar-benar nih pengen ngerawat kucing nih. Awas loh, mak. Kucing bayi umur berapa ya siap turun keluar rumah? Keluar rumah itu biasanya 2 bulan. 2 bulan udah lepas susu, biasanya 2 bulan itu biasanya udah mulai keluar. Tapi kalau keluar rumah sekali sih jangan dulu sih ya. Masih jalan juga masih belum bagus. Lagi jalannya lagi lincah-lincahnya, kumincir kalau orang Sunda bilang. Lagi apa? Senang-senang lari-larian itu biasanya kalau ke jalan gitu kan, takutnya ada motor, ada kendaraan. Jadi masih di rumah lah gitu. Kalau turun mungkin usia 3 bulan ke sana mungkin masih udah bisa. 3 bulan mah ya, 3 bulan kucing si bayi itu boleh boleh main Iya. keluar.
Tapi Iya. emaknya awas, emaknya harus steril dulu. Ini udah katanya si Iya. Nora ini udah mulai ngeluyur lagi, udah diincer lagi tetangga sebelah katanya. Iya, maknya udah tak kasih nomor telepon dokter hewan kok. Dokter Yang di hewannya ya, Jogja. mau steril ya. Udah. Nah, Betul itu tolong steril. diawasi Mbak Ayu ya, Mbaknya ya. Iya. Heeh. Ini Terus kita apa lagi? coba ada yang nanya lagi nggak? Sorry. Aku nggak bisa lihat Nggak pertanyaannya. bisa lihat ya? Oke, saya. Oh, bisa deh gerak ternyata. Oh ini nih, dari Mas Yus Kristiono. Mbak Ayu cerita dong Anabulnya yang kemarin ikut syuting film. Nah, ada yang jadi Oh, bintang film iya. ternyata. Iya. Anu, Oh, gimana tuh? kakeknya di desa penari. Oh itu? An- Desa penari dia. Iya, jadi Oh, dia syutingnya Jogja memang. cari, ya syutingnya di Jogja. Syutingnya di Nah, Jogja. Itu dia cari anjing yang hitam mhm. dan besar. Kebetulan aku punya satu Labrador dan itu jinak banget Hmm, dia. Heeh. mhm. Cuman ya apa? Aku mesti ikut karena dia kan dengerin. Jadi Ya, ya, ya. adegannya tuh ternyata syuting film itu lama banget ya. Aku tuh aduh Lama ya ya. ampun. Dan itu emang serem banget. Jadi tuh kalau filmnya keluar di bioskop nontonlah kalau suka horor. Orang pas syuting aja udah horor, serem banget. Jadi ceritanya tuh jadi dia harus dari tengah-tengah hutan lari gitu. Jadi aku harus manggil biar dia datang. Jadi aku di belakang Nah, kamera. Aku di belakang nah. kamera biar si anjingnya datang lari kayak gitu-gitu. Terus sempet Tapi ya kalem sempet itu horor sih. anjingnya Kenapa? anjingnya ini Kenapa? kalem gitu, nggak ini, nggak apa, ketemu banyak orang baru kan? Oh, oh dia seneng. Wah, Oh happy seneng ya? banget. Dia kan caper dia dibelai-belai banyak orang yang belai cakep-cakep semua. Seneng dia. Iya, terus anteng sih. Cuman ya itu tadi karena horor pas ada yang udah mulai ada yang sesuatu itu ya mogok. Hmm. Gak Oh mau, gitu. harus digendong. Iya, dia mungkin bisa lihat ya. Jadi Ada takut, emang sesuatu benar-benar gimana itu? takut. Oh, Ah, emang ada dia adegan sesuatu. kan, iya yang kayak gini. Karena itu kan di hutan, di hutan apa tuh namanya hutan pinus. Yang pertama itu Mhm. nggak begitu serem. Yang paling serem itu yang di Wanagama. Terus ada gamelan-gamelan gitu. Dan emang di lokasi syuting juga ada orang pinternya yang nungguin. Heeh, Oh, berarti serem lah. anjingnya bisa ngelihat mungkin ya? Ya Ngelihat. mungkin. Heeh, heeh. Ya buat pengalaman sih seru juga ternyata. Oh, Heeh, ya heeh, emang horor heeh. bener. Emang horor serem. Syutingnya ya horor ya. Pas lagi Syutingnya di aja film kan, horor. kalau film kan udah dibumbuin musiknya, udah dibumbuin apa gitu Nah, kan. pasti serem ya. Aku takut sih nonton film horor sebenarnya. Gak Jadi berani. cuplikan aja pas anjingnya nongol, itu yang ditonton gitu. Ntar merem lagi gitu. Sebenarnya kan harusnya kemarin premiernya tuh mid Maret, Maret itu pertengahan. Tapi kan terus Ya, ada COVID ya. COVID ini, nggak tahu nih kapan. Jadi memang belum tayang kan ya penari itu ya? Belum, belum, Desa belum penari itu belum tayang. ya? Mm-mm. Ini habis COVID kayaknya nih. Banyak film yang Iya. harus tonton. Salah satunya adalah KKN di Desa Penari. Oh, kita tonton anjingnya Mbak Ayu. Heeh. Oh nih, Gembul tanya nih, pernah nggak Gimana? kepikiran ketika anak Bul sakit pas lagi di luar kota? Oh, pernah nggak Kang? Kalau aku belum pernah. Kalau sakit aku pasti nggak Pas jadi pergi. Kalau sakit pas keluar belum juga sih. Maksudnya Hmm. kita mendingan mundur. Iya. Liburan keluar kotanya kalau mau liburan ya, kalau pergi keluar kota Hmm. mundur kalau misalnya ada kucing sakit. Bahkan kalau misalnya ada kucing yang sakit, nggak kepikiran jalan-jalan dulu gitu Iya. kan, sembuhin Iya dulu karena makanya kita nggak bisa nggak nggak jadi. bisa nitipin ke tetangga ya kalau kayak kucing sakit, karena yang ngerti kan kita sendiri. Mm-mm. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang kucing sakit kan kadang harus disuapin makannya kan. Pernah ada yang kena Mm-mm. virus itu sampai udah wah udah parah banget, udah nggak bisa berdiri gitu kan, udah nggak bisa jongkok. Jadi makanya harus disuapin gitu kan, harus latihan kan 3 jam sekali gitu kan, kita suapin madu, Iya. kemudian ada makanan cair itu kan, suapin belum obat-obatannya gitu kan, dan hanya kita yang bisa gitu, karena kalau tetangga kan bodo amat gitu kan, disuapin nggak mau ya udah, tapi kalau kita kan kucingnya harus makan ya makan dipaksa gitu. Gitu Iya. itu pernah Belum juga nggak, belum karena lagi ngasih karena obatnya.
Nah, itu kan. Kadang Mm-mm. karena untungnya kantor saya kan deket ya. Jadi kadang istirahat saya pulang dulu, kabur dulu ke rumah gitu, ngasih makan dulu. Habis ngasih makan ke kantor lagi gitu kan. Jadi udah jadwalnya nih, jam berapa nih gitu. Pagi-pagi sebelum berangkat kan kasih makan dulu gitu. Makan Nah, obat atau segala macam, nanti istirahat balik lagi gitu kan, balik lagi kasih makan lagi. Kitanya belum makan, kucingnya makan dulu gitu. iya, iya, ngerti, ngerti. Ke kantor lagi gitu kan. Terus sorenya datang-datang yang dikejar yang kucingnya lagi belum makan ya, kasih makan lagi. Iya, memang kayak gitu. Itu udah kayak anak Ya, sendiri kan, memang kenapa ah, ah, disebutnya anak-anak bule ya, karena memang udah kayak anak iya. sendiri, udah jadi kayak keluarga sendiri gitu. Ya, jadi itu memang mesti buat pertimbangan ya kalau mau pelihara Ya. hewan ya, apa aja Mm-mm, kucing, mm-mm. anjing, ikan, kura-kura apa Betul. itu makhluk hidup. Jadi memang harus Betul. dipertimbangkan. Mm-mm. Eh, Jadi bukan buat ada hal-hal main-main yang ya. perlu, oh ya, ada hal-hal yang perlu bukan dikorbankan ya. Artinya ya memang ya seperti itu deh kalau mau pergi Ya. atau Heeh, apa. heeh, Tapi heeh, rewardnya heeh. juga banyak Heeh. loh. Kalau Banyak. lagi susah, mereka ngerti ya. Datang Mm-mm. Ya. usul-usul gitu buat Mm-mm. hiburan. Obat Kita stres pulang ya. disambut gitu kan. Kalau kucing Ini juga yang kan kalau datang sama disambut sama. kan. Mm-mm. Sama. Jadi kalau misalnya udah nunggu, kadang-kadang dulu bahkan ada yang ini, kalau misalnya kita pergi dari mana gitu kan. Jadi kalau misalnya mobil kita udah dari jauh, dia udah nungguin gitu. Oh, dia lari gitu kan. Lari, kita mobil kita masih depan, dia lari ngejar gitu kan. Ah, Dia pengen ya. masuk gitu kan. Jadi kita Iya. berhenti, pintu dibuka, dia naik sendiri ikut sampai rumah gitu kan. Hal-hal Nah, seperti itu kan yang bikin itu. kita seneng ya gitu. Iya, Oh, happy berarti dia banget. udah Apalagi kalau ngeliat, oh lagi, manggap kita. iya, apalagi kalau lagi bete gitu ya. Hmm, Suntuk, hmm. capek di kerja seharian apa gitu disambut gitu kan Nah, seneng ya. Mm-mm. seneng terus pengen digendong, dengkur-dengkurnya itu ya. Iya, betul, 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 betul. Ini yang pro steril, alhamdulillah banyak juga. Terima Ah, kasih. Ada Pustari juga. Oh, ini yang dari Tasik ini nih, teman yang Tasik. Ini kalau bisa sebelum 6 bulan sudah di steril, pengalamanku gitu. Oke. Jadi sebelum 6 bulan ya, sebelum masa birahi ya. Karena kalau kalau kucing usia 6 bulan juga ada yang sudah birahi gitu kan. Jadi sebelum 6 bulan sudah bisa di steril gitu kan. Ini kemudian Mbak Uyet juga sama, betul, steril meningkatkan kualitas hidup anabul dan juga humannya. Oke, betul, setuju. Jadi kalau misalnya kucingnya iya. sehat, kucingnya nggak beranak pinak, kitanya juga seneng gitu. Kita juga sehat, nggak Mm-mm. mikirin gimana lahirannya, gimana anak-anaknya, beli susunya, segala macam. Bener. Itu sehat bener Ini ada gitu. yang nanya Mbak Winnie Birgitta, bulu anjing kucing dalam Hmm. rumah nggak masalah? Nah, itu gimana Eh, Mbak Ayu? ya itu kalau buat dijadikan masalah ya masalah, kalau enggak ya enggak. Ya, Bulu pasti ada ya. Aku di baju ini aja nempel semua. Ya tempel. nggak bisa dihindari. Tapi kan bisa dibersihkan, nggak masalah sih. Nah, Semua bisa itu disapu di jadi sebelah. Kalau sama sih, jadi kalau misalnya kita sapu-sapu sih harus rajin gitu kan, di vakum juga bulu-bulunya harus. Sekarang kita beli mm-mm. yang kayak apa, roll roll stiker itu Mbak Mm-mm, Ayu ya. roll Jadi kalau bener. di sofa Iya gitu roll. kan, di Mm-mm. sofa kadang-kadang di baju juga mau kerja tuh ya, Iya. lupa malah nempel soalnya gitu kan. Kalau nggak Itu kan punya roll, ini pakai lakban bisa loh. Lakban besar lakban itu bisa, krek, boleh. krek, 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 krek. Heeh. Mm-mm. Tinggal tempel perpet gitu. Iya. Iya. Itu di karpet biasanya kan. Nah, anak-anak kan biasanya senangnya di karpet gitu kan, pada tidurannya, Mm. atau di Mm. tempat tidur juga nanti biasanya kita pakai itu. Kalau roll ya Iya. itu betul, pakai pakai lakban di ini. Jadi memang Iya. kalau masalah bulu sih nggak bisa dihindari ya, namanya juga anak Iya. bulu gitu. Kok bulunya tuh banyak banget gitu. Mm-mm. Apalagi ada bulu yang memang pada masanya rontok gitu kan. Itu Iya. banyak banget rontoknya, ya Mm. itu harus harus rajin-rajin kita bersihin. Salah satu kendalanya untuk mereka yang mau merawat anabol itu siap dengan bulunya, membersihkan bulunya. Nggak usah males. Kalau Iya, males ya siap nggak bisa. resikonya. Mau nggak mau memang harus dibersihkan. Betul. Nggak ada jalan lain. Iya, tapi nggak apa-apa. Oke. Rewardnya tetap menurutku lebih lebih banyak daripada kerepotannya buat Betul. aku loh. Ya. Hmm. Kalau Iya. masalah biaya, Mbak Yu pernah nggak merasa beban atau gimana? Apa pernah mikirin atau gimana? Misalnya, Oh, aduh biayanya enggak. kok ternyata ngurus-ngurus dogi itu mahal ya, gitu, ngurus kucing itu mahal ya. Kalau untungnya nggak sih kalau untuk makan nggak, karena ya itu tadi mereka mau makan nasi. Kalau waktu ya
Cuma kadang-kadang memang berasa kalau pas beruntun vaksin, kan setahun sekali vaksin. Ya. Mm, mm. Nah, kok Pas pas vaksin ya. barengan banyak, lumayan nih. Kayak gitu. Kok pas lagi bokeh, aduh ya ampun. Nah, Tapi masih ini bisalah. ini kayak mau lihat kebetulan pas nih. Share tentang vaksin juga dong nggak teh? Hmm. Di Dogi gimana Mbak Ayu vaksinnya? Vaksinnya setahun sekali. Vaksin Sekali lengkap. ya. Oh, oh, Mhm. vaksin Biaya berapa apa kalau ya? boleh ini di sana? Sekitar 200.000. Ya, oh, berarti sama ya, dua sama ratus dengan kucing ribu. juga sama. Kalau kucing berapa? Sama kan? Kucing sama, kisaran dari 150 sampai 225. Ini kan ada dua macam ya, ada yang F3 sama F4 ya. Selisihnya cuma di apa salah satu virusnya saja. Kalau F3 itu kan untuk mengatasi 3 virus, kalau F4 4 Hmm. virus gitu. Itu dari 150 ya kalau dokternya yang ini yang peduli stray biasanya ada Heeh. dokter yang oh oke lah gitu gitu. Tapi kalau misalnya itu biasanya 150, 165 juga udah masuk. Itu sekitar Iya, iya. Kalau 150 lah sampai iya, 200-an. dokternya juga kalau rescuean Jadi kadang-kadang dikasih diskon. nah itu. Nah, Betul sekali. Jadi dokternya juga lebih peduli ya. Karena kita juga iya, memang rescuan terus bukan bukan untuk merawat kucing-kucing wah gitu kan. heeh. Biayanya juga lebih ringan. Iya, Jadi vaksin iya. ini kalau menurut saya memang penting ya. Vaksin ini penting. Jadi salah satunya untuk kekebalan tubuh ya nama vaksin kan manusia juga anak-anak juga kan divaksin kan ya. Mm, Binatang juga sama vaksin. Jadi kalau misalnya teman-teman punya punya anabul di rumah itu kalau misalnya bisanya kalau bisa divaksin juga kalau ada rezekinya divaksin karena vaksin itu mm, menambah kekebalan untuk dari serangan virus. Virus seperti saya bilang tadi ada panleukopenia, ada calici, ada rhinotrachetis itu yang mematikan sekali gitu kan. Jadi kalau kena virus itu sebagian besar tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau misalnya sudah divaksin, insya Allah serangannya juga si kucingnya punya kekebalan gitu melawan mm, gitu kan. mm, Saya mm, terakhir ada si Bim Bim itu sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu itu juga kena kena panle juga sama calici. Tapi karena dia sudah vaksin artinya dia sembuh gitu. Sembuh meskipun kita rawat di dokter ya karena di rumah juga saya udah kewalahan. Ternyata di dokter di infus kasih obat segala macam dalam 5 hari dia sembuh lagi. Padahal kalau kucing lain biasanya kalau tidak divaksin biasanya dalam 3 hari juga sudah lewat gitu nggak bisa dini. iya. Jadi salah satu fungsinya vaksin teman-teman kalau misalnya itu karena setahun sekali ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau yang Iya. punya kucingnya cuma satu dua gitu kan dengan biaya hanya 150 sampai 200 ribu itu tapi keselamatannya sampai setahun loh gitu. Itu Iya. insya Allah itu bisa menghindarkan diri dari virus dari penyakit gitu. Daripada kalau misalnya namanya udah kucing sakit lupa belum divaksin kena misalnya kena virus kita itu biayanya bisa lebih mahal sama ya Nah, sehat itu sama. mahal gitu. Iya. Jadi kita ngobatin juga oh pokoknya beli obat ini diinfus segala macam itu habisnya lebih dari biaya vaksin sebenarnya. Jadi Mm, sedapat mungkin vaksin gitu kan biar kita tenang setahun ke depan itu senang iya. Mm. gitu. Ini Terus ada yang kalau kalau lain nggak? kucing itu suka kayak pilek-pilek gitu nggak? Ada Ada. ada Terus itu dikasih bahkan apa? itu yang paling aman ke dokter. Paling aman Oh. ke dokter. Tapi kalau misalnya di rumah untuk persediaan biasanya saya ada dari pet shop sih ya. Kayak flu cat Mm. gitu. Flu cat saya kasih Oh. flu cat. Itu pernah saya kucing sekitar 12 ekor itu flu semua. Karena cepet kan virus Iya, itu. nular. Flu itu cepat nularnya. Jadi semua kucing sakit semua. Saya sampai bikin list. List ini namanya jadi si ini udah dikasih antibiotik. Yang udah dikasih antibiotik contreng gitu kan. Antibiotik contreng. Yang sudah kasih obat flu-nya contreng. Itu soalnya kalau enggak saya lupa gitu. Yang ini udah dikasih obat belum gitu. Dikasih obat saya bikin TP5 pantulis ini udah. Itu kan banyak itu 12 ekor itu semua kena flu. Barengan Heeh. gitu pada meler semua. Ih, Harusnya kan kalau satu kena flu harusnya kan dikandangin ya di iya, karantina gitu. Waktu itu kita iya. nggak di karantina, Nggak bisa akhirnya ya. ya main-main bareng kena semua gitu. Aduh, capek sekali itu. Sama aja Iya, kayak flu kita ya, iya, manusia juga. kebayang. Iya, sama, sama. Terus bersin-bersin gitu lucu ya. Cih, cih gitu. Nah, semua kebayang kan kalau satu dua kan ya, kalau banyak gitu Iya, kan wah sakit ini iya. aja. Heeh, heeh. Oke, Iya.
Ini emaknya lagi, mata belekan diapain ya? Tetesin, Mak. Oh, Tetesin, terus obat tetes banyak. Kalau nggak sempat ke dokter, sebenarnya di pet shop juga banyak obat tetes. Tapi kalau misalnya berlanjut ya, misalnya oh ini dalam beberapa hari nggak sembuh, tetap gitu seperti anjuran dokter. hmm. Kalau obatnya tidak, obatnya sakit yang berlanjut, hubungi dokter, gitu Ya, kan. Daripada betul, gitu betul. keterusan. Iya. Ada Enaknya kan lagi. kalau kalau di Jogja dokter hewan itu rata-rata house call ya, mereka bisa ke rumah. Jadi Oh praktis gitu ya. juga. Mm-mm. Kalau Hmm, kucing di sini juga juga ada enggak? sih sebenarnya. Ada sih di sini juga ada satu dokter kalau nggak salah. Kita pernah kita pas kepepet kita telepon datang juga sih bisa datang. Tapi karena di sini juga ada pet shop yang bukan pet shop dokter yang dekat juga, ya akhirnya kita Mm-mm. datang langsung aja biar yang Oh, lebih ini. itu Oh mereka ternyata kalau waktunya tinggal 5 menit lagi Mbak. aduh tinggal 5 menit Nggak ya, kerasa ya? nggak Nggak kerasa kerasa, ya? Ini nggak padahal kerasa. padahal ini pertanyaan masih banyak. Coba Apa bawah itu? masih ada yang belum di ini nggak? Mbak Uyet, aku mules kalau disuruh ngasih kapsul ke kucing, apalagi kalau Aduh bubuk itu obatnya pahit. Oh iya, pasti itu. Itu salah satu kendala kita bersama. Biasanya sama. kalau saya sih puyer kasihin masuk air pakai pipet kan. Daripada puyer yang dimasukin gitu kan, karena keluar lagi. Masukin air, masukin pipet, suntikin ke dalam gitu. Biasanya lebih cepat gitu. Meskipun Hmm, harus pegangin barang-barang gitu. Karena ada yang namanya obat gitu kan, jangankan kucing, manusia aja pada males minum obat. iya, iya. Ini Heeh. Mbak Sri, ini ada waktu sekitar 4 menit lagi, kita ngebut aja dulu. Ternyata ke bawah masih Hmm, banyak ini. Mandi di kucing hmm. harus ke pet shop atau mandiin sendiri? Karena pernah mandiin kucing, ternyata kucingnya kedinginan terus sakit. Nah, mandiin kucing kalau misalnya punya duit, mau mau nyaman, bawa ke pet shop. Tapi mandiin kucing itu jangan salah, mahal loh. Di sini aja di Tasik aja itu sampai paling murah itu sekitar 50. Itu yang mandi biasa ya. Kalau yang lengkap yang anti jamur, kutu segala macam sekitar 75. Iya. Sayang benar gitu kan, kalau mandiin Mm-mm. kucingnya satu sih nggak masalah, ini kucingnya banyak gitu kan. Di rumah 15. sebenarnya. Heeh. Mbak Sri Aku bisa juga di rumah mandiin sebenarnya. sendiri. Sendirian. Saya Mandiin juga udah sendiri. mulai sendiri. Kalau kucing waktu masih sedikit sih gaya masih masih bisa ke pesok. Tapi kalau Sama. sekarang udah banyak sih sendiri gitu. Tinggal beli samponya. Mas Ri kalau misalnya nggak mau kedinginan pakai air hangat ya. Kalau mandiin kucing pakai air hangat, Heeh. mandiinnya sedikit-sedikit dulu gitu kan. Kemudian nanti pakai sampo itu dibilas, langsung ditutup handuk, hair dryer gitu. Biar-biar ini kalau setelah hair dryer itu kan sebenarnya di dalamnya kulitnya kan masih lembab ya, dan nggak boleh dibiarkan itu karena nanti bisa jadi jamur. Itu dijemur, Dijemur. Mm. tapi jemurnya jangan Oh sama kelamaan, berarti. ditungguin ya. Mm-mm. Ditungguin karena kalau dijemurnya kelamaan kasihan kucingnya gitu. Kering nanti. Gitu Mbak Sri ya. Oh ya, Ini waktunya kita sebelum ini. ini ditutup, jangan Hmm, lupa hmm. adopt, don't shop kalau Ah bisa. iya. Oh iya, Mm-mm. itunya yang intinya malah kita lupa Mbak Ayu ya. Jadi adopt don't Iya. shop gitu kan. Itu jadi sebenarnya eh, kalau kita mau pelihara kucing itu jangan kucing atau anjing ya, jangan lihat Mm-mm. dari bulunya. Karena bulu itu tidak menunjukkan apa Mbak Ayu? Kecantikan kucing itu bukan sekedar di bulu kan ya. Rasa sayang kita tidak Iya. ukur dari bulu gitu. Kalau Iya. kucing kalau sudah dirawat sebenarnya itu bisa bagus sekali. Bagus Iya. mau kucing stray pun. Si Pak Abu mana? Ada si Anjing Pak Abu nggak? juga, anjing kampung Sama ya. punyaku nih putih keren banget kalau di jalan orang wih bagus banget padahal Ya, sebenarnya anjing kampung itu kan anjing mongrel. kampung. Oh, Semua setia jadi hampir semua kucing saya juga sama. Itu hasil adopsi rescue dari jalan. Ada yang kepalanya mm, pitak, asalnya udah berdarah-darah, pitak kurus banget. mm. Nah, ini juga ini pas Coba coba datang marah ini coba kasih. pas datang ini bulunya rontok semua. Ini kena skebis. Ini sekedar seri, ini Pak Abu teman-teman ini jadi idola soalnya dia di Instagram, Pak Abu lagi dong, upload lagi dong. Ini baru bulan Januari datang dalam keadaan Ya. rontok, bulunya habis kena skebis. Lu lihat tuh. Nah, Dan lagi ya. Bulunya habis, ternyata setelah kita obati ternyata dia bagus gitu. Bulunya numbuh lagi. Numbuh lagi dan
cakep gitu kan. Ya teman-teman di ini juga di Facebook juga kok bagus katanya. Ya itu kalau kita rawat, kalau kita rawat benar-benar kan bagus. Jadi nggak usah beli. Alat Iya. yang di luar pun Terus banyak gitu. kalau Susi Luna, nah, halo, Halo Mbak Yu, ternyata satu lanjut. jam tidak terasa. Nggak terasa. Ini kita belum closing ya, jadi kita masih Ha-ha. nunggu nunggu biar pada masuk dulu. Mm-mm. Nanti kita closing karena beberapa mungkin ada yang perlu disampaikan juga oleh Mbak Ayu terkait dengan Iya. apalagi yang tadi Adopt Don't Shop-nya itu belum belum Iya, kita malah bahas, belum kita malah ngobrol yang kebahas. lain ya. Padahal temanya itu kita mau bahas Adopt Don't Shop-nya itu. Malah kita bahasnya yang lain-lainnya dulu. Jadi kita masih Ih, nunggu. Halo Mas Tri, Mbak Tari, terima kasih sudah datang halo, lagi. Kita halo. masih nunggu yang lain ya. Kita masih nunggu yang Iya, lain. Mudah-mudahan ada yang masih gabung, mana? ada yang mau nanya juga. Mohon maaf kalau tadi yang banyak pertanyaan yang belum dijawab karena ternyata setelah kita scroll bawah, banyak banget gitu yang Oh, oh, nanyanya. ternyata. Dan kita malah kasihkan sendiri. Ini moderatornya gimana? Oh, saya coba ini asik ngobrol sama. Oh, Mas Sri, terima kasih. Ada siapa lagi? Mbak Uyet. Ada Mas Gembul juga. Terima kasih sudah masuk lagi. Ada Iya, Salman. makasih. Terima kasih. Ada Mbak Uyet. Oke, masih nunggu ya. Masih nunggu Mm. karena mungkin nanti ada beberapa yang Mbak Husnul juga. Mbak Husnul, terima kasih sudah gabung lagi. Oke, sini. Mau naik? Mau naik? Awas jatuh, sini. Nah, ini gara-gara Tadi Pak Abunya ngomong nih, Ah, tuh, nggak mau ini di mau ikut naik. Awas, awas, awas. Oh, pada kalem semua ya. ini. Iya. Pak Abu tadi Ini belum namanya. steril, jadi masih masih ini masih apa? Masih berontak-berontak kalau dipegang. Jadi, oh. Itu namanya siapa itu? Ini namanya coa. Ini habis steril. Jadi Ah gitu. di sini juga baru baru sebulan apa ya? Sebulan ya? Sebulan 2 bulan Udah lah pokoknya sebulan. pas pandemi ini. Mhm, mhm, Karena dia di mhm, steril terus masa penyembuhan di foster di sini, tapi belum mhm, mhm. kayaknya nggak di open Berarti adoptnya itu agak pas susah. pas datang memang memang udah gede Mbak Yo ya. Iya, oh, Si udah gede mhm. gitu. Kalau yang Nah ini ini soalnya Mbak Sri ada berapa katanya anjingnya Mbak Yu? Ini yang 10, gini Mbak Sri Rahayati. 10 10 katanya. ada 10. Kemarin baru aja diadop satu, datang lagi satu. Jadi 10 lagi. Ih, 10 lagi ya. mm-mm, Angka mm-mm. keberuntungan itu 10. Ada Salman, kalau lihat orang nyiksa kucing atau anjing gitu suka sebel nggak Mbak Ayu dan Kang Oh, Yoga? sebel Banget banget, itu. banget, banget. Banget Nah, itu. itu Kadang-kadang kalau di misalnya, sini hukumnya belum ya, tapi kayaknya udah ya di beberapa kota ya. Ada undang-undangnya ya begini ya. untuk Ada penyiksa sih hewan sebenarnya. ya. Ada ya. Ada pecinta ini pecinta hewan ya di ada komunitasnya sebenarnya itu yang memang Mm, sangat membantu ya membantu kita sebagai cat lover, dog lover atau animal lover lah itu yang untuk mm, melindungi jadi yang memang vokal sekali mengenai mengenai apa hak-hak hewan ya sampai kadang waktu itu mm. ada yang di Tasik juga kejadian yang waktu kuda delman itu yang disiksa juga itu sampai mereka turun dari Jakarta datang sampai ke si itu Oh sampai dibeli iya, si ya itunya di sini juga. kudanya Heeh. itu kan kuda delman kan Iya, kudanya sampai iya. dibawakan akhirnya itu hal-hal seperti itulah Heeh, itu memang heeh. kalau misalnya ada penyiksaan-penyiksaan itu nggak ada ampun sih sebenarnya itu bahan bulian banget buat buat animal lover gitu jadi kalau sebel oh jangan ditanya man sebel banget gitu tapi kadang-kadang kita juga Asem- nggak tega kan kalau misalnya Iya, hal-hal seperti itu ya kita ngelihat videonya atau fotonya juga udah nggak tega karena enggak. ngebayangin kan Aku kucing nggak klik sendiri itu kalau gitu kan. yang Hmm, video. hmm. Paling kalau misalnya Nah, infonya udah rame berita-berita sampai yang waktu kucing diinjak yang di Malaysia pun di Johor itu kan saya nggak berani lihat cuma iya. infonya beritanya tahu akhirnya baca-baca Mm, itu sih sebenarnya jadi kalau sebel iya. lah iyalah
Oh, terus, oh ya, aku ini tadi mau info untuk yang di Hmm, Jogja. hmm. Iya, Bila gimana tuh? ingin adopt anjing ya, itu di Jogja ada shelter namanya RRDC. Kalau IG-nya RRDC Jogja, nyambung gitu tulisannya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nah, itu di sana ada, jadi bisa mengunjungi dulu, lihat dulu, anjingnya macam-macam. Dan Hmm, hmm. ternyata yang dibuang itu bukan hanya anjing kampung loh. Anjing ras itu banyak. Anjing ras juga ya. Hmm. Iya, jadi mungkin aku nggak tahu ya. Padahal kan anjing ras kan kalau beli mahal juga ya. Iya. Hmm, hmm, Mungkin hmm. bosen apa gimana juga kurang paham ya Biasanya dibuang biasanya kalau gitu. kalau dibuang biasanya penyakitan gitu Mbak Yo ya. Ya, Yang tapi udah nggak bisa ngurus kadang-kadang kan biasanya. ya tapi kadang sehat juga kok yang Oh ini gitu. alasannya Hmm. kadang-kadang tetangganya protes. Kalau anjing kan memang agak Hmm. kurang welcome ya daripada Ya ya kucing ya. ya. Tetangga Hmm, protes hmm, atau hmm. eyangnya datang pindah ke situ, eyangnya nggak suka kayak gitu-gitu. Ya Ya, ya atau ya ya. mesti Hmm, pindah keluar kota. Itu hmm, hmm. jadi maksudnya nggak usah kepikiran, oh kalau adopt tuh cuma anjing kampung doang ya, enggak juga. Ya. Yang gede Hmm, ada, hmm, kecil ada gitu. hmm, Bisa ke hmm, sana. hmm. Jadi nolong Kalau ada juga shelternya kan. enak ya, bisa lihat-lihat dulu kan, bisa even Mm-mm, kadang-kadang kan kita mm-mm. cocok-cocokan kan sama Iya, sama bener. binatang juga. Kadang kan Ah, ada yang tiba-tiba nyamperin gitu kan, udah pede aja gelendotan segala macam. Ini kucing kenapa gitu kan. iya. Ada kan ya gitu. Jadi Anjing juga sama kan pasti kan, tiba-tiba klik iya. gitu kan, klik Mm-mm. kok Dan gitu. benar-benar benar. Jadi memberi memberi rumah buat mereka-mereka yang terlantar ya, kucing, anjing gitu. Iya, Daripada beli beli terus itu kan iya, betul. encourage breeder-breeder itu Betul, betul. Nah itu. Ya supaya kita nggak sebenarnya kita ngebreed. itu setiap orang mungkin beda ya dalam merawat itu mau Mm-mm, kucing mau anjing gitu, ada yang memang jadi breeder ya kita nggak bisa nyalahin gitu, cuma ya mm-mm. tolong sayangi kucing itu, jangan lihat dari bulunya gitu. Iya, Semua semua kucing sama benar-benar. bagusnya, makanya saya sempat sempat pasang status gitu kan, posting foto kucing-kucing saya, eh, itu jadi cantik itu atau kucing bagus itu bukan dari bulu gitu, karena kucing yang saya rescue dari jalan yang asalnya kurus kering segala macam penyakitan juga setelah dirawat itu jadi begini loh gitu. Bahkan saya posting di Mm-mm, beberapa benar. komunitas juga sampai ini kucing apa gitu kan, ini kok bagus Mm-mm. gitu, padahal ini dapat dari sungai, saya bilang ada yang buang ke sungai gitu kan. Ya, saya Iya, ambil, saya adopt, saya rawat, akhirnya kan seperti ini gitu. Bahkan benar. pitaknya pun Aku bisa aja ada di kalau kepalanya kalau gitu. ditanya ras-ras anjing gitu nggak ngerti loh, kurang paham. Yang gitu ya. Ini ras anjing apa ya? Apa yang nggak ngerti? Pokoknya ya anjing. Taunya anjing Anjing jantan, aja anjing betina. sama. Iya. Mbak Sri, kalau kucing Kang Iwok ada berapa? Nah itu Mbak Sri, kalau kucing sekarang ada sekitar 15 ekor gitu kan. Yang Mm. ada yang ras satu, yang Anggora itu pun kucing pertama. Saya punya kucing pertama Anggora. Yang lainnya kucing kampung semua, domestik semua, yang kucing Mm. ini ya. Rescuean dari jalan, dari sungai, dari kadang dari tempat sampah, dari ini, dari sekitar 15 ekor. Kucing Mbak Sri ya, umurnya kalau sampai Mbak berapa Sri tahun ya? Kalau kucing. kucing sampai kurang lebih sampai belasan, 14 15 tahun, kurang Oh, lebih. sama kayak anjing berarti ya. Sama mungkin ya, Tak kira lebih sekitar lama 15, kucing. kayaknya sih sama mungkin. Oh Oh. ya, untuk malam ini kita sudah menyiapkan door prize sebenarnya. Pertama ada Mm-mm. buku Aku dan Marley, Marley and Me. Ini Iya. kalau yang dog lover, sebenarnya animal lover pasti suka. Ini kocak banget, kocak, Itu ada ada animaseknya, filmnya. ada filmnya juga. Ini difilmin sama Ah, Jennifer Aniston Jennifer kan, Aniston. sama Owen Mm-mm. Wilson. Itu yang Mm-mm. ini novelnya memang bukan novel baru karena bukunya juga terbitnya lama, tapi ini karena momennya pas, ini bakal saya share buat buat nanti salah satu penanya yang beruntung. Dan satu lagi, Mm-mm. ini malam ini kita didukung oleh Kopi Zinjinger. Nah, Kopi ini buat yang suka Ginger. ngopi, siap-siap nanti kita juga akan bagikan satu paket roasted coffee. Nanti tinggal seduh, jadi Wih, ngopi nggak usah di kafe gitu, di rumah juga. Kalau kopinya kopi ginger bakal asik. benar. Itu kopi ginger nanti pemenangnya akan kita umumkan setelah ini ya. Setelah ini. Oke. Ada lagi. Coba ke bawah. Mana kopinya? Kopinya silakan Mbak Sri dilihat di akun Kopi Jinjinger. Kita nggak bawa kopinya soalnya.
Mana Oreonya? Oh, ada yang nanya Oreo ternyata. Oreonya di Ah, mana coba? Ini kucing saya berantakan semua kemana-mana. Nggak ada yang mau selfie itu kucingnya, anjingnya Mbak Ayu kan pada nongol semua di ini. Ini ada yang nanya iya. Oreo, coba si Oreonya kemana ya dicariin. Soalnya anjingku itu terobsesi dengan aku, jadi buntutin terus. Aku di mana mereka Oh gitu ya. ngikut. Ya tadi makanya waktu latihan HP-nya jatuh, semua kan ikut langsung. Ada senggol ya. Iya, iya. Makanya nih. Ini alamatnya kata Mbak Ayu, maknya bilang alamatnya tadi yang shelter itu di mana? RRDC Jogja. Ntar bisa ditulis kali, RRDC ada bisa ditulis nggak ya di sini. di Nanti di YouTube atau komen di mungkin ya. mana? Oh, Oh, kalau enggak nanti kita sharing di ini mungkin ya di Instagram ya. oh, nah Instagram benar-benar untuk di yang sharing aja di situ. ini ya. Itu salaman biru. Nah, itu kadang banyak yang beli atau adopt buat gaya-gaya setelah sakit atau Nah, jelek kemudian kucing anjing nah, dibuang. Itu sebenarnya. Itu bukan 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 penyayang kucing sejati, bukan penyayang ya. anjing sejati. Jadi pengennya pas bagus-bagusnya gitu. Seperti yang tadi saya tunjukin si Pak Abu itu sebenarnya kucing ras kayaknya, kucing Persia karena lihat dari hidungnya, mau bentuk mukanya juga bulunya juga sekarang udah ngembang setelah sehat. Hmm. Itu pas datang itu kan nggak ada bulunya gitu, itu berarti nggak di ini nggak dirawat. Dia pas sakit Iya. pas kena skebis kayaknya jijik si pemiliknya buang gitu, padahal kan Nah, tuh. tinggal ke dokter juga sekali suntik berapa Iya, sih gitu, iya, nggak nyampe lima puluh habis. ribu kok gitu. Mm-mm. Itu si Pak Abu itu saya suntik cuma dua kali itu paling sekali suntik karena si dokternya memang eh, apa ya, buat stray itu kan memang dia baik banget gitu ngasih diskon segala macam. Sekali suntik 30 ribu itu kan, 2 kali suntik udah sehat udah bagus gitu kan, sekarang udah Iya. kayak kucing ras aja Banyak gitu. juga yang Itu buang karena bosen, jadi bukan sakit aja atau mau pergi mau daripada pergi pindah dititipin rumah repot biasanya. buang. Nanti tinggal kalau pengen kalau beli kayak gitu kan, lagi. kalau misalnya kalau pindah rumah pergi gitu dibuang itu berarti masih dipertanyakan juga Mayo ya, Iya kok benar, tega benar, gitu. benar. Nah, Kok itu tega. dia, itu dia. Heeh, betul, betul. Aku juga ada sih anjing ini yang di rescue Desember kemarin juga gitu, ditinggal di rumah kosong, ada 20-an anjing. Sampai malnutrisi Hmm. loh. Kurus banget. Oh iya, Terus 20 dikurung. ditinggal di rumah kosong. Hmm, 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 Oh, hmm. semua pada malnutrisi, kurus. Terus yang di rumahku ini udah Kasihan. agak buta. Ya udahlah, Hmm, hmm, tinggal hmm. sudah manula jadi ya udah nggak di open adopt, biar di sini aja. Menunggu Hmm, hari-hari tua bahagia aja lah. nah itu. Jadi kayak panti asuhan sini. Shelter ya, berbagi Iya, berbagi kebahagiaan dengan anak-anak bulu. iya, Anak-anak bulu. iya. Benar, 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 benar. Ini ada Iya. Oxalio, terima kasih sudah hadir. Ada yang baru juga, siapa tadi di bawah itu, ada Wahid Kok, oke terima kasih. Kemudian siapa tadi, ada Triu 29 Ya, juga, panti jompo. terima kasih sudah berbateri ya. Nah, ini kalau kucing meninggal tiba-tiba itu kenapa ya Meti ini? Kucing meninggal tiba-tiba, soalnya salah satu anak buah ponakanku tiba-tiba meninggal di sebelah tempat makannya. Ini kalau kucing meninggal tiba-tiba biasanya yang paling paling sering itu karena virus. Sebenarnya bukan tiba-tiba, tapi virus itu menyerangnya cepat sekali. Kayak panle itu biasanya dalam 2-3 hari itu udah langsung mematikan gitu. Makanya disebut virus mematikan itu karena eh, dampaknya tuh cepat gitu. Kalau tidak ditangani segera, biasanya kalau kucingnya sih kelihatannya Makanya sih penting anteng-anteng vaksin. gitu. Makanya Nah, vaksin vaksin penting. itu salah Nah, satunya gitu. Jadi nah. tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya. Jadi kucingnya kelihatannya sehat tapi dia udah sakit. Cuma dia biasanya murung gitu kan, makannya sedikit. Itu sebenarnya udah ada gejala gitu. Jadi serangannya tiba karena dia merusak ke saluran pencernaan, biasa pencernaan itu rusak, dia nggak mau makan, udah gitu. Nah, kalau Hmm. kalau kucing itu kan 2 hari nggak makan itu kan harus diwaspadai gitu kan, harus dipaksa masuk, nggak boleh kos. Bukan hanya 2 hari, sebenarnya 1 hari juga harus dipaksa masuk. Itu jadi ya Meh ya, jadi salah satu fungsi vaksin, manfaat vaksin itu adalah untuk mencegah virus, karena virus itu biasanya tidak kita ketahui dan dampaknya Iya. sangat cepat efeknya. Itu maknya tanya tuh, Itu apa lagi? persiapan steril kucing gimana itu? Oh, persiapan persiapan, oh iya Maya itu ya. Persiapan steril kucing itu pertama
kalau kita udah janjian ya, udah janjian sama dokternya atau misalnya kita udah siap di bakti sosial, itu 6 jam sebelum steril itu harus puasa. Harus puasakan dulu, jadi nggak boleh kasih makan, nggak boleh kasih minum. Ini sama aja kayak manusia ya, sebelum operasi biasanya kan harus dipuasakan. Itu setelah steril, kucing harus wajib di kandang. Itu untuk mengurangi pergerakan, apalagi untuk yang betina. Yang betina itu kan biasanya operasinya kan di perut ya, di perut atau kalau nggak di samping, di perut samping. Itu harus nanti dijahit, karena jahitan kalau misalnya kucing itu kan anaknya bisa diem meskipun sakit, biasanya lompat-lompat kan, lompat-lompat agar mengurangi gerakan, dikandangin dulu. Itu biasanya sekitar sampai semingguan lah, semingguan kalau kucing betina. Kalau kucing jantan biasanya sehari juga, karena operasinya kecil kan, hanya membuang testisnya saja, itu 1 hari juga udah bisa keluar, udah bisa keluyuran lagi. Tapi kalau betina itu seminggu wajib dikandangi. Setelah steril makan bebas, nggak ada masalah gitu kan. Jadi cuma itu aja, sebelum steril itu puasa selama 6 jam, steril, setelah itu dikandangin. Itu aja Mak. Jadi kalau Nora nanti mau di steril, itu salah satunya. Biasanya karena dokter juga kadang-kadang kalau udah nganggapnya tahu ya, kadang-kadang nggak pernah ngasih tahu lagi. Nah benar kayak Mbak Sri, itu kayak operasi sesar kan. Ya sesar memang perutnya kan. Yang perut, ada operasi itu ada 2, ada yang di perut bawah, ada di perut samping gitu kan. Kalau saya sekarang milihnya banyaknya kalau yang betina itu operasi samping, karena itu lebih cepat keringnya, dan nggak usah diperban. Kalau di perut biasa harus diperban karena takutnya robek lagi ya. Cuma kalau di samping itu Oh, diperban ya pengalaman, kalau kucing ya? iya kalau di Kalau bawah itu yang anjing enggak. enggak ya, Enggak. diperban di saya. Jadi memang pengalaman pernah ada yang sampai robek lagi, kasihan gitu. Itu karena Oh. kulitnya mungkin karena terlalu berlemak gitu, jadi susah Hmm. nempelnya. Jadi sekarang saya kalau operasi samping mintanya gitu. Itu lebih cepat ini keringnya. Oke. Itu Maya, Keren. maknya jadi jangan ragu, dokternya kan udah dikasih tahu Mbak Ayu, tolong jangan ditunda-tunda, ayo cepat Iya, sterilkan. keburu hamil lagi loh. Jadi Nah, Simba baru ambil lagi lagi loh yang nanti repot maknya. siapa lagi coba? Karena maknya PR-nya nanti banyak. Itu anak-anak juga kalau udah gede cepet sterilkan lagi biar nggak beranak pinak. Karena maknya yang maksa kami harus ini sekarang. Jadi tolong harus laksanakan. Itu ada Nanti yang kita yang nanya nagih tuh biasanya. setelah kucingnya di Mm-mm. steril sering jamuran. Ada hubungannya nggak? Setelah Siapa enggak tuh? sih sebenarnya. Kucing setelah steril tapi setelahnya masih jamuran, nggak ada korelasinya sebenarnya. Kalau jamuran itu memang karena kurang bersih saja kulitnya. Jadi kalau bagus dimandiin, sering dimandiin. Sekarang kalau nggak, kalau jamuran itu kalau mau praktis ya, kalau mau praktis ke dokter sebenarnya disuntik. Kalau misalnya jamurnya sedikit suntik sekali juga udah rontok. Tapi kalau misalnya mau dimandiin, boleh dimandiin juga kan, sekalian ngebersihin bulunya, ngebersihin kulitnya juga bisa, mendingan dimandiin. Tapi kalau misalnya bulunya sih bagus sih, bersih, cuma biar cepat tuntas biasanya ke dokter suntik sekali juga. Kalau jamurnya sedikit ya bisa ini. Kalau Kalau misalnya itu jamurnya kayak banyak biasanya sekali 2 kali. kalau Gimana? tempatku tuh kadang suka ada masanya pada rada jamur kulit gitu, terutama kalau Ah gitu musim-musim ya. hujan itu loh. Mungkin Lembab bisa kan jadi, karena lembab itu. lembab. Heeh. Itu Iya, kalau misalnya seperti itu kan paling mandi ya, mandi iya. Tak dimandiin, salepin, rutin dimandiin aja. salep seriti. Salep boleh. Salep Ya, seriti itu murah meriah, malah ya. malah Heeh, jos heeh, paling manjur itu. heeh. Boleh pakai salep, kalau misalnya dikit-dikit sih pakai salep. Kalau enggak juga pakai VCO ya. Virgin Coconut Oil itu juga Oh bisa. ya, heeh, Cuma heeh. kalau namanya VCO itu kan minyak ya, jadi ke bulunya juga lengket-lengket sebenarnya. Hmm. Susah banget jadi halusnya lagi, mesti pakai Kalau air aku tak lagi. kasih Kalau lidah VCO buaya loh, gosokin dia ya, lidah buaya. digosokin Heeh. Iya, itu buat jamur. Nah iya itu kalau salah satunya juga ya. kulitnya jelek. Heeh, Hmm, hmm. heeh. Waktu Gitu ya skabis Mas juga. Wahid ya. Hmm. Mas Gembul nih, Mas Gembul, kalau udah steril harus selamatan. Nah, maknya kalau udah steril harus selamatan, ngundang Blog Farm Jogja katanya. Itu habis steril si Nora tuh. Harus selamatan coba. Seru juga kayaknya. Iya, Ayo kalau habis. Salman, Kang Iok dan Mbak Ayu nggak bikin channel YouTube untuk kucing dan anjingnya sambil mengedukasi perwakilan campaign Adopt Dog. Nah ini Mbak Ayu punya channel YouTube-nya nggak?
Enggak, aku tuh sebenarnya sempat kepikiran pengen bikin, cuman Hmm. nggak pede. Itu Nah, aku sama yang sebenarnya. Saya juga sama. Yang sebenarnya yang ngomong tuh banyak yang minta, kayaknya kan ih, sering sharing ini video katanya di heeh, Instagram sama di Facebook. Kenapa nggak dibikin channel YouTube-nya? Saya bilang kalau channel YouTube kan saya mesti ngomong, ngejelasin apa. heeh. Kalau di Facebook kan upload, udah bodo Iya, amat cuman gitu kan. home video gitu Kalau doang ya kan. ah, Begitu kalau kalau begitu YouTube kan YouTube tuh kontennya mesti serius jelas langsung gitu kan. Tapi itu kalau nunggu kepikiran ini. juga Salman. Nunggu apa? Makanya aku pengen lihat yang minggu depan yang Juju sama Mbak Vi. Kan tentang Gavi YouTube masak. kan? Oh iya tentang YouTube ya, Ya, dimasak tentang ya. YouTube. Nah, aku mau memperhatikan Boleh dengan boleh boleh. cermat, emang Heeh. emang Nanti kita kepikiran nanya sih gimana pengen, caranya menjadi YouTuber sukses ya, ya kalau vlog aku Pamer. pengen iya Jadi bikin Salman terima YouTube tentang kasih. Ini Salman orang kesekian, orang yang kesekian meminta eh, kita jadi aku YouTuber. juga Padahal saya nggak aku pede juga loh. sering ditanya. Mbak Iya, Sri, bener. kucingku juga sesarnya di samping. Ya, tidak diperban dan cepat kering. Betul Mbak Sri, sama. Jadi memang saya sekarang lebih milih sesar saya ini stereo samping ya. Karena lebih cepat keringnya. 5 hari juga udah kering. Anaknya udah sehat lagi, udah nutup lagi. Setelah Iya, stereo anjing cenderung juga lebih diam dan semingguan. gendut. Ya, Ya. betul. Setelah stereo itu lebih gendut karena kerjanya makan terus Iya, makan tidur kan tadi makan saya juga tidur. bilang kalau yang anjing jantan itu agresif, di steril biasanya lebih kalem Iya ya kalau benar ya. ini. Mm-mm, mm-mm. Sama sebenarnya Iya, kucing juga. berarti Cuma karena sama. kucing saya cuma Iya. karena masih keliaran, masih dikeliarin ya masih masih kelihatan lah ininya aktivitasnya masih lari-larian gitu kan dipegang juga karena Oh, susah. Oke, ini yang dukung YouTuber jadi itu. YouTuber banyak maknya. Ntar mak belakangan masih belum Besok pede nyimak soalnya. nyimak Nanti ini yang nyimak jujur dulu. jujur dulu. Jadi oke, Ih, ada lagi yang mau ditanyakan? Coba sebentar. Mbak Uyat nih yang pasti setelah share lu menggendut. Siap, setuju. iya. Mm-mm, mm. Yang nongol di YouTube anak bullnya aja. Oh ya. Terus kita Oh ngomong di iya, background gitu ya. nah itu. Nah itu benar memang. Tapi kan kita mesti siapin kontennya, kita mesti siapin videonya gitu kan. Iya. Kucingnya lagi ngapain, Karena jadi seragam. serius Kan ya kita yang begitu repot YouTube juga. ya. Ih, Yang repot kan kita juga sebagai penata gayanya. Sama aja berarti harus siap gitu. Tapi kalau misalnya nanti kepikiran, oh oke, nanti mudah-mudahan ada kepikiran, oh bikin ini. Kadang-kadang memang kepikiran sih, coba di video kalau mereka lagi gerak lagi apa gitu kan. Cuma kan mesti nguber-ngubernya kan, nguber-nguber kucing iya. kemana-mana diuber pakai video gitu kan. Aduh perasaan mendingan Kalau di steril tetap mau kawin ya, sama aja. Cuman sama kan nggak bisa aja. hamil. Heeh. Maknya kan tanya tuh, kalau di steril Oh terus iya, nggak mau kawin. Kalau pengalaman di anjing tetap kawin, tapi kan nggak bisa tetap. hamil. Betul, Heeh. betul, Mak. Jadi kadang ada yang memang lambat laun nanti birahinya menurun gitu kan. Ada Hmm. yang masih tetap gitu kan, tapi maksudnya aman gitu kan, udah aman. Setelah sterility kan mau mau kawin, mau sama siapapun nggak masalah gitu kan. Iya. Intinya. Ini Tapi kalau kalau kucing misalnya dan ada yang anjing menurun juga, setelah sesar, apa langsung boleh makan atau harus nunggu? oh ini Mbak Husnul, kalau kucing aja Iya. setelah sesar boleh makan, tapi biasanya setelah sesar itu kan masih oleng ya, masih Masih baru sadar gliyeng-gliyeng dari gitu. biusan. Heeh. Klien-klien biasanya Dia makannya nggak juga mau belum juga ini. kok. Biasanya Nggak itu mau setelah makan beberapa juga. jam setelah sadarnya full biasanya baru mau makan, dan biasanya lahap sih setelah itu. Kalau Boleh aku Mbak. sih tak sediain di kandangnya itu ada minuman sama makanan dikit. Mm-mm, mm-mm. Ntar dia Oh, makan oh, sendiri terserah kapan. mm-mm, mm-mm. Iya. Biasanya Mm-mm. kalau saya kasih yang wet food ya biar lebih menyengat kan ininya Hmm. baunya. Jadi biasanya kalau ini udah mulai sadar, udah mulai penciumannya ini lagi, dia mau sih makan. Tapi biasanya Mm-mm. sih kalau misalnya beberapa jam setelah steril masih tiduran, masih lemes sih, itu masih efek biusnya yang masih belum hilang sih. Hmm. Hmm. Gitu. Iya, iya, iya. Udah Oke. ya.
Ada lagi. Terus Kadang pemakaman kalau kucing. sudah steril itu nafsu kawinnya juga menurun. Betul, Mas Ri. Jadi lambat laun memang menurunkan nafsu kawinnya juga. Itu pengalaman juga di kucing-kucing saya juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya awal-awal sih nggak kelihatan dia udah steril apa enggaknya. Tapi kalau misalnya lambat laun dia menurun sendiri karena memang eh, apa ya, memang seperti itu mungkin ya ininya eh, efeknya. Iya, Anak kucing kapan bisa dimandiin? Umur 3 bulanan lah, 3 bulan. 3 bulan udah bisa dimandiin. 3 bulan, tapi biasa dilap-lap aja lah. Kecuali kalau kotor ya, kalau kotor juga nggak usah diguyur-guyur gitu kan. Kalau kalau anak kucing lap-lap aja pakai air hangat gitu kan. Pokoknya asal bersih. Gitu mak. Ini maknya siap jadi emaknya anak-anak kucing nih. iya. Siap Seberapa sering banget. kalau kucing perlu dimandiin, Kang? Seminggu sekali, Kalau sebulan kucing perlu sekali? dimandiin minimal paling cepat tuh 2 minggu sekali bagusnya. Paling cepat ya. Hmm, Paling cepat sebulan sekali juga cukup karena kucing itu kan groomingnya dia grooming dia banget kan. bagus ya. Jadi kadang-kadang kalau Oh, misalnya saya kalau kondisi kucingnya bulunya masih bersih sih nggak perlu dimandiin. Jadi dia kan grooming, ada yang kucing yang memang anti banget mandi tapi bulunya bagus, bersih gitu. Jadi karena dia groomingnya hmm, juga seharian grooming aja terus gitu. Jilat-jilat hmm, semua. Bulunya bagus, paling tinggal sisir-sisir gitu. Jadi kalau hmm, misalnya paling kalau kotor yang sering kelayapan keluar gitu kan apalagi habis hujan, nah itu kotor baru dimandiin. hmm. Tapi paling Ya. cepat 2 minggu sekali biar biar ini ya. Kalau kalau kucing kan nanti suhu tubuhnya gitu kan. Kecuali kalau kalau Oke. kotor-kotor banget, nah itu bisa pas kotor. Pertanyaannya gembul nih loh. Apa ini Mas Gembul apalagi nih? Mas Iwo dan Mbak Yu, apa penyebab ada anabul kucing dan anjing yang damai tapi banyak juga yang saling benci dan dendam? Nah, itu pertanyaanku Mana yang ya? sama. Aku punya anjing, satu benci banget sama kucing. Kayak wah, kalau udah denger suara kucing tuh kayak wah, bencinya setengah mati. Padahal kan sebenarnya karena dia dari bayi di sini kan belum pernah ketemu kucing ya. Tapi dari instingnya tuh sama kucing benci banget. Tapi ada juga yang lain biasa-biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa. Gak tahu. Sama aja nggak masalah sih sebenarnya. Justru kalau misalnya kita udah suka ya, udah suka binatang, sebenarnya ke seluruh binatang juga biasanya lebih welcome ya. Yang nggak pernah ini, maksudnya nggak pernah benci gitu. Tapi ada juga yang memang mungkin kalau kalau masalah trauma gitu kan, masalah ini mungkin bisa. Enggak, Tapi maksudnya yang kucing sama anjingnya itu loh. kucing sama Kan dari anjingnya. Oh, kucing sama anjingnya. Kayak anjingku itu satu kalau benci sama kucing. Kalau oh lihat gitu. kucing tuh langsung wah gitu. Tapi ada yang Hmm, enggak, yang biasa gitu. hmm. Kalau sini Kalau jarang sih, kucingnya Kang jarang Imo ada anjing sih, nggak jadi ada anjing ya, jadi nggak tahu ya. nggak Hmm. ini, jadi masih aman. Karena tempatku ini sekarang banyak kucing. Aku kemarin Mm-mm. pernah ngasih makan kucing, jadi mulai kucing-kucing berdatangan. Nah, Gitu. ini Oh anjingku iya. heboh kalau ada kucing jerit-jerit. Jadinya sekarang. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ini sering banget di kampung-kampung itu buang anak kucing tanpa induknya. Itu kasihan banget. Nah, kalau dibikin channel atau media sosial Anda ini kan bisa mencegah itu. Itu salah satu mungkin salah satu Iya, manfaatnya juga ya. Amin, mudah-mudahan untuk man ya. edukasi Mudah-mudahan ya. nanti mudah-mudahan nanti bisa Mm. bikin channel-channel YouTube yang bisa mengedukasi gitu. Edukasi tanpa menggurui. Iya, Alah, gaya amat ya. benar. Ya itu. Heeh. Iya. Oke, kayaknya Ya, kepanjangan oke. kita nih. Udah. Kepanjangan sekali. Ini udah 2 sesi sebenarnya. 2 sesi karena harusnya Heeh. sih tadi. Cuma karena kita kebablasan ngobrolnya. Jadi harus kita perpanjang. Jadi sekali lagi nanti ada 2 orang pemenang. 2 orang pemenang untuk dari penanya yang sudah nanya tadi. Kita coba pilah-pilah lagi. Satu nanti dapat buku Marley and Me, aku dan Marley. Satu lagi dapat kopi Jinjinger, Jinjinger. paket kopi Jinjinger. Nanti kita undi setelah acara selesai. Nanti kita umumkan di Instagram story-nya. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir, yang sudah nanya-nanya. Makasih. Terima kasih banyak. Dadah. Mudah-mudahan apa ini maknya? Iwo kerakmu beli di mana? Kerak apa? Rak buku. Yang ini mah banyak ya.
Ini ngomongin Anabul, bukan ngomongin rak buku. Entar japri aja. Nanti aja di grup di WA. Nanti di grup. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Mayu, terima kasih juga sudah ngobrol. Makasih Terima Kang kasih Iwo. buat Blog Farmer juga yang sudah Makasih Blog hadir. Farm. Sampai jumpa nanti minggu depan. Jangan lupa nanti kita ngobrol lagi di Ngoblog yang ke-10. Nanti ada Mbak Juju ya? Mbak Juju atau mungkin nanti ada host yang lain, ada narasumber yang lain. Yang jelas pantengin terus Blog Farm. Aku bawa setiap hari Jumat pukul 19.30 karena kita akan ngobrol-ngobrol terus. Ngobrol-ngobrol terus Blog Farm dalam acara Ngoblog. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.